warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk hari ini Allah masih memberikan kita umur di mana kita bisa menambah amal-amal saleh kita untuk memberatkan timbangan pada hari kiamat nanti yang tentunya akan membawa kita kepada derajat-derajat yang tinggi di surga. Dan kalau seorang muslim masih tersibukkan dengan amal-amal saleh dari detik-detik hidupnya, itu berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan Allah menginginkan kebaikan baginya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, bila seseorang hamba dicintai oleh Allah, Allah akan menggunakannya. Maka ditanyakan kepada beliau, seperti apa Allah menggunakan seorang hamba? Maka dijelaskan bahwasanya Allah akan menyibukkan dia dengan amal-amal saleh yang nanti dengan itu ditutup hidupnya. Sehingga dia sibuk dengan amal-amal kebaikan tersebut. Nah, insya Allah kita berharap dengan kita duduk di sini dengan tujuan untuk memperdalam Islam dan ilmu agama kita, otomatis akan menambah iman yang akan mengubah semua pola pikir kita, pola hidup kita, menjadi yang lebih baik, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat yang tidak terhingga yang harusnya kita syukuri. Dan Allah memerintahkan kita agar selalu istiqamah sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pertama-tama saya mohon maaf kepada majelis taklim ini karena sempat sekali atau dua kali kita liburkan waktu itu karena ada satu dan dua hal, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi karena ada hal-hal yang urgent yang harus kami selesaikan. Namun semua niat baik, ibu-ibu terutama yang menjadi panitia dan juga pengajian atau jemaah pengajian sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat baiknya yang ingin mengurus, yang ingin datang, ingin mendengarkan, yang sudah mengorbankan waktu, tempat dan semuanya ini akan ada nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita akan lanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin ya. Di situ judulnya 62 amalan pembuka pintu surga, namun sudah kita luruskan tentunya ya. Kalau melihat daftar isinya maka jumlahnya bukan 62 tapi 66. Ya, di 66 mungkin ini kekeliruan penerbit karena antara daftar isi dengan judul berbeda, tapi kita ikutin daftar isinya 66 amalan pembuka pintu surga. Kembali kami ingatkan ibu-ibu sekalian yang hadir di offline ini, sekaligus juga kita menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang online, kalau surga ini memang harus menjadi target utama setiap muslim. Tidak ada target kita di muka bumi ini kecuali masuk ke dalam surga di akhirat sana. Sehingga semua amal-amal kita, semua aktivitas kita selama di dunia, targetnya untuk masuk ke sana. Dan untuk masuk ke dalam surga harus menjadi orang baik. Istilah dalam agama kita adalah saleh laki-laki dan salehah bagi perempuan. Menjaga semua apa yang Allah perintahkan, dikerjakan, dan bahkan makin kita tidak memilah-milah, maka makin sempurna amal saleh tersebut. Maksudnya antara wajib dan sunnah. Ada orang kadang-kadang hanya fokus kepada yang wajib, maka juga tingkatan di surganya sesuai dengan kewajiban itu saja. Tapi ada orang yang terus mengejar yang terbaik, disempurnakan yang wajibnya dengan yang sunnahnya, maka tentu akan lebih tinggi derajatnya nanti di surga. Demikian pula dengan meninggalkan yang dilarang, baik itu haram. Ada orang fokus meninggalkan yang haram, maka itu sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau lebih besar lagi pahalanya, yang makruh pun ditinggalkan. Seperti minum dan makan sambil berdiri misalnya, hukumnya makruh. Walaupun makruh dia tinggalkan. Karena makruh mengerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Maka makin banyak kita menjaga semua ini, maka makin sempurna nanti balasan di akhirat sana. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, setiap amal soleh itu tidak bisa terulang. Sebagai contoh misalnya yang terdekat tadi kita sholat duhur. Sholat duhur ini kalau ada orang misalnya masbuk 1 rakaat. Dan dia menambah 1 rakaat yang tersisa pada saat imam sudah salam.
Berdosa nggak berdosa, tapi tidak bisa disamakan pahala dia sama orang yang dari takbiratul ihram pertama imam. Pasti yang dari pertama takbiratul ihram imam itu lebih besar. Karena dari pertama takbir bersama imam di rakaat pertama sudah dicatat pahalanya. Sementara yang masbuk 1 rakaat dicatat setelah rakaat kedua. Nanti 1 rakaat yang dia tambah setelah imam salam itu seperti dia sholat sendiri. Maka berbeda pahalanya. Dan tidak bisa kita memundurkan waktu, meminta kepada imam misalnya, atau kita ubah jam mundur supaya kita bisa hadir dari awal, itu nggak bisa. Oleh karena itu setiap peluang amal soleh jangan disia-siakan, karena tidak bisa terulang. Beda dengan dosa, kalau dosa seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah gerakkan hatinya untuk bertobat, lalu dia bertobat maka dimaafkan semua dosa masa lalunya. Nah, ini nanti akan membedakan derajat seseorang di surga. Karena amal-amal soleh yang dia sibuk mengejarnya. Setiap orang yang sibuk dengan amal soleh pasti jauh dari dosa. Pasti jauh dari pelanggaran. Sebenarnya kita tidak butuh energi khusus untuk jauh dari dosa-dosa. Tetapi kita cukup sibukkan dengan amal-amal soleh. Ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari satu ketaatan kepada taatan yang lain. Maka kita akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang bisa mendatangkan hukuman daripada pelanggaran tersebut. Nah, buku kita ini membedah khusus ya tentang 66 amalan pembuka pintu surga yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 ya. Sebelum-sebelumnya tentunya ya. Dari poin tentang masalah kalau kita lihat di daftar isi kita membahas mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Nah, ini sudah panjang lebar kita jelaskan dan jangan sampai poinnya jangan sampai Bapak Ibu membatalkan syahadatnya. Yang membatalkan syahadat itu seperti berbuat syirik, berbuat kekufuran, ya, menyekutukan Allah kayak banyak orang pergi dukun, minta jasanya jin-jin, nah, sihir, ini kan bisa membatalkan keislaman ya. Atau dia ragu, benar nggak sih ada surga, benar nggak ada neraka? Benar gak Allah itu ada, malaikat ada, ini bisa membatalkan nanti. Gak boleh ada ragu, keimanan harus penuh keyakinan. Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah. Sudah panjang lebar juga kita jelaskan bagaimana kita yakin itu adalah utusan Allah. Dan kita wajib mengikuti ajarannya, kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Kemudian yang kedua beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Tadi ini yang sedikit kita singgung ya, bagaimana kita terus sibuk dari satu ibadah ke ibadah yang lain dan jauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, mengerjakan kewajiban dalam Islam. Fokus memperindah dan mengemas dengan baik kewajiban-kewajiban kita. Kemudian yang keempat, mengamalkan Asma'ul Husna. Ini yang terakhir kita bahas. Yang lalu, nama-nama Allah yang mulia. Ya, walaupun dikatakan ada Asma'ul Husna, nama-nama yang mulia, ada disebutkan dalam hadis 99, tetapi tidak terbatas 99. Karena nama-nama dan sifat Allah jauh lebih banyak daripada itu. Kemudian kita akan masuk sekarang insya Allah tentang masalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ini amal yang kelima yang paling cepat membuka pintu-pintu surga atau memudahkan kita masuk ke dalam surga. Lebih mengenal Al-Quran dan juga mengamalkan. Di situ ada penjelasan 3 surah khusus dipilih. Surah ayat kursi dari Al-Baqarah, surah Al-Mulk dan surah Al-Ikhlas. Walaupun semua surah-surah Al-Quran mulia, namun di sini penulis fokus membahas nanti keutamaan 3 surah ini. Baik, kedepannya insya Allah kita akan lanjut terus 67 sampai 66. Ya. Bagian-bagian bukunya bisa melihat di halaman 17 bahasan kita tentang masalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Tidak asing di telinga setiap muslim Al-Quran. Dan kita tidak asing juga dengan fisiknya. Kita tidak asing dengan aplikasi-aplikasi yang banyak di-download misalnya. Mungkin orang di antara kita di handphonenya ada aplikasi Al-Quran. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Kita sudah sering membacanya. Ya, kita sudah sering mentadabburi ayat-ayatnya. Mengambil hukum-hukumnya. Gitu ya, memahami makna dan pesan ilahi di situ. Juga menghafal serta mengamalkannya. Karena 4 hal ini merupakan hak Al-Quran dari kita. Ya, Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penolong buat kita. Kalau kita lakukan 4 hal ini, atau menjadi masalah buat kita, kalau kita justru menjauhinya. Ya, karena memang nanti Al-Quran menjadi hujjah.
argumentasi penolong pada hari kiamat bagi yang mengamalkan dan membacanya, atau sebaliknya dia akan menjadi penyebab orang celaka karena justru menjauhi Al-Quran, tidak mau tahu isinya, tidak mau tahu bacanya, tidak mau tahu, tidak pernah praktikin amal pesan-pesannya. Semua itu akan jadi masalah buat dia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Baik, jadi 4 hak ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus selalu membaca. Ini pernah kita titik beratkan dan saya ingatkan kembali, ngerti nggak ngerti artinya baca saja. Khatam, berurut dari surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, nomor 4 An-Nisa, nomor 5 Al-Ma'idah, nomor 6 Al-An'am, terus sampai nomor surah 114. Baca, ngerti nggak ngerti artinya. Dan ini konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus menguasai juga tata cara bacanya. Bermula dari penyebutan huruf hijaiyahnya harus benar. Ya, 28 huruf hijaiyah itu harus semuanya benar penyebutannya. Bisa membedakan mana alif sama ain. Bisa membedakan mana ta sama to. Bisa membedakan mana tha, ya, zal, zai, sin, shin, za. Ya, misalnya itu ada perbedaan. Bisa membedakan mana ha, mana kha, mana ha. Ini semua punya kandungan makna, ya. Karena kalau kita mengubah bacaan tersebut beda huruf saja maka beda makna. Beda huruf saja maka beda makna. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kita jangan sampai salah. Ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian. Hamada, kalau Bapak Ibu baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah, hamada yahmadu, ya, memuji Allah, segala puji bagi Allah. Ha pakai ha. Ha itu sedikit ada angin dari mulut, ya. Tapi kalau Bapak Ibu ganti menjadi ha, ya, maka Anda membaca Alhamdulillah itu artinya kematian untuk Allah. Jadi berubah makna. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Rabbil alamin pakai ain, alamin, Tuhan alam semesta. Kalau kita bilang Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji dan puja kehadirat Allah, Tuhan alam semesta, pakai ain, alamin. Tapi kalau Bapak Ibu banti menjadi Hamzah, Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Berubah makna, ya. Membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ada perbedaan antara zal, idza, lidah ditekan di atas, ya, di gusi kita bagian dalam atau di langit-langit mulut kita. Zal, idza, dan zainya itu lidahnya bergetar. Idza zulzila, sewaktu bumi kami goncangkan dengan keras pada hari kiamat. Tapi kalau kita tidak bedain, kita bacanya pakai sin, isa sulsila, silsilah sulsilah itu ya bisa berarti bersambung-sambung. Ya, jadi berbeda makna. Jadi banyak sekali makna yang berubah hanya karena tidak menguasai huruf hijaiyah. Oleh karena itu dahulukan untuk belajar ini, ya, tahsin Al-Quran, menguasai. Dan sekarang bisa online, banyak sekali bisa dengarin dengan searching di YouTube, di Instagram, tata cara baca yang benar, huruf hijaiyah, banyak sekali panduannya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Oh, saya tidak ada guru yang bisa ngajar. Nah, itu bukan alasan. Kenapa Anda bisa nonton segala macam cuplikan di Instagram tapi tidak bisa nonton cuplikan tentang masalah pembacaan Al-Quran? Ini nggak benar, gitu kan? Jadi harus bisa menguasai huruf-huruf hijaiyah tersebut. Banyak sekali. Di YouTube, di Instagram saya pernah lihat banyak sekali yang mana anak muslim masih muda-muda, Masya Allah, di negara kita yang coba mengajarkan masalah makharijil huruf, penyebutan huruf yang benar, ya. Nah, ini yang pertama tentang masalah membaca. Dan ini berurut di khatam. Surah nomor 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Ya, para sahabat ada yang mengkhatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang 2 pekan, ada yang sebulan, paling lama 40 hari sekali. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini maksudnya merenungi makna-maknanya. Pesan-pesan ilahi di situ. Ya. Dan ini kita bisa lakukan dengan 2 hal. Membaca dengan terjemahan atau mendengar dengan terjemahan. Ya, kami sarankan semua orang-orang kita, karena yang belum bisa bahasa Arab tentunya, ya. Dan umumnya kita memang belum bisa bahasa Arab, maka kita tahu terjemahannya. Jadi baca dengan terjemahan. Atau dengar di mobil misalnya, di rumah, diputar tilawah Al-Quran supaya rumah itu hidup suasananya dengan ayat-ayat Al-Quran, sering terdengarkan. Baik kita, pasangan kita, anak-anak, pembantu rumah tangga, semua biasa mendengar tilawah Al-Quran.
Tetapi supaya meresap dalam hati harus tahu terjemahannya. Jadi kalau searching di Google pun atau misalnya di media umum di medsos secara umum selalu Quran misalnya surah Maryam dan terjemahannya. Nah, gitu di YouTube nanti dengar. Jadi tahu apa pesannya surah tentang itu gitu ya. Nah, untuk tadabbur ini tidak harus berurut seperti poin pertama. Kalau poin pertama tadi kan mengkhatam berurut surah nomor 1, 2, 3, 4 sampai 114 surah Al-Qur'an. Kalau tadabbur tidak harus berurut. Boleh Bapak Ibu pilih surah mana saja yang Bapak Ibu ingin mulai membacanya. Ingin mulai tadabbur. Contoh ibu-ibu mau surah tentang perempuan, surah Maryam, surah An-Nisa misalnya. Mulai dari situ nggak masalah. Ya. Sampai selesai surah itu. Nanti pindah surah lain. Atau kita penasaran pengen tahu apa sih pesannya Allah. Kenapa ada surah-surah dalam Al-Quran nama-nama hewan. Ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Nahl lebah, ada An-Naml semut. Ada al-fil gajah gitu ya. Ada al-ankabut laba-laba. Nah, kenapa Allah namakan itu? Itu kita nanti baca itu tadabbur namanya. Kita coba merenung. Ya, di ayat keberapa nih Allah sebutkan tentang laba-labanya, tentang semutnya, tentang lebahnya. Nanti di situ sebabnya. Atau kita mau tahu tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Zalzalah. Kita mau tahu tentang nabi-nabi. Nama-nama individu mereka ada seperti nama Nabi Yunus, surah Yunus, kemudian surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Muhammad. Kalau gabungan namanya surah Al-Anbiya. Nah, cukup banyak gitu ya. Jadi kita mau tahu apa saja banyak dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang selalu relevan dan kita mau informasi apapun ada. Informasi tentang umat-umat sebelum kita lengkap. Yang selamat ikut nabi-nabi, yang binasa. Itulah sejarah yang sebenarnya, histori manusia yang sebenarnya. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk sekarang kehidupan kita, makanan halal, minuman halal, pergaulan, pendapatan juga ada hukum-hukum yang kita butuhkan. Apa yang harus kita kerjakan, mana wajib, mana sunnah. Kemudian juga masa depan, dan prosesi kematian, tanda-tanda hari kiamat, kehidupan alam barzah, hari kebangkitan, timbangan amal, surga dan neraka, semua terinci. Jadi masa lalu ada, yang sedang sekarang ada, yang akan datang ada. Ini bukan buku seorang penulis yang bestseller atau seorang profesor nulis buku karena ilmunya dianggap di alam manusia sudah lengkap. Ini kitabullah, kitabnya Allah, Tuhan alam semesta. Maka nggak boleh hanya dipajang. Karena banyak suami istri pergi Madinah, Mekah, beli Quran yang bagus, dipajang dekat ranjangnya. Gitu ya. Coba itu saja, bahkan bungkusnya pun belum dibuka-buka gitu ya. Nah, jadi cuma jadi pajangan, oh ini pernah beli di Madinah, ini pernah beli di Mekah, apa manfaatnya? Justru Al-Quran itu akan jauh lebih mulia pemiliknya kalau didapatkan lembarannya bahkan sudah lecek karena seringnya dibuka. Itu benar. Tidak apa-apa nanti ganti lagi Quran baru. Kan? Daripada dia masih selalu dalam kondisi bersih karena tidak pernah dibaca isinya. Ini sayang sekali. Padahal pesannya sangat banyak. Ya. Jadi yang kedua itu tadabbur. Dan ini tidak usah banyak-banyak. 10 ayat per hari. 10 ayat per hari. Ya. Itu sesuai dinukil dari perkataan para sahabat. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melewatkan dalam sehari 10 ayat Al-Quran, kecuali kami sudah membacanya, mentadabburi, menghafal, lalu mengamalkan isinya. Jadi kalau misalnya satu hari, Bapak Ibu mulai per hari ini misalnya, saya mulai mau tadabbur 10 ayat, ya kan? Satu hari 10, kali 30 hari dalam satu bulan, berarti satu bulan Bapak Ibu punya 300 ayat, sudah ditadabburi. Cuma baca dengan terjemahannya. Dengar dengan terjemahannya. Kalau di Quran terjemahan kita itu ada sebab turunnya, sebab nuzul, ada tentang masalah tambahan, tafsirnya, perkataan ulama tentang makna ini, makna itu kita baca. Itu namanya tadabbur. Ya, 10 ayat saja. Kalau sehari 10 ayat, berarti satu bulan 300 ayat. Kalau 30 hari. Satu tahun, kalau kita kali 12, ini kalau kita anggap setiap bulannya 30 hari, berarti kita punya kurang lebih 3.600 ayat sudah kita tadabburi dalam satu tahun. Al-Quran itu 6.000 ayat sekian. Berarti tidak sampai 2 tahun Bapak Ibu sudah selesai mengkhatam Al-Quran dengan tadabburnya. Hanya dengan 10 ayat. Mau lebih ringan lagi. 10 ayat itu dibagi. Habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat. 10 ayat. 2 ayat itu sebentar sekali. Bahkan lebih cepat daripada kita cuma sekedar membaca dan membahas WA teman kita. Gitu kan. Itu cukup ya. Artinya 10 ayat. Bagaimana Ustaz kalau saya mau lebih? Pelan-pelan dulu. 10 ayat aja dulu. Ya, 10 ayat itu sudah padat sebenarnya ya.
Karena kita betul-betul cari tahu tentang semua kandungan makna ayat tersebut. Nah, seperti itu. Kalau bisa ditulis ada faedahnya, itu bagus banget. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita menghafal Al-Quran. Menghafal. Jadi usahakan hafalan-hafalan surah kita bertambah. Jangan lewat 1 tahun kecuali kita sudah menambah. Walaupun surah-surah pendek. Jangan inna ta'ina wal asr terus. Gitu kan. Coba tambah dengan surah-surah lain. Bisa kalau mau gitu kan. Sama metodenya mirip dengan tadabbur. Kalau menghafal Bapak Ibu sekalian tidak harus berurut seperti poin pertama. Tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Tidak harus berurut. Boleh surah mana saja. Surah mana yang Bapak Ibu suka. Oh saya mau tahu tentang Al-Qiyamah. Surah tentang kiamat. Sudah. Saya mau hafal itu saja. Tidak apa-apa. Mulai dari situ. Oh tentang An-Naml tadi. Semut. Tentang An-Nahl. Tidak apa-apa. Mulai dari surah itu aja. 10 ayat per hari. Tidak usah lebih. Sama tadi metodenya. Dibagi setiap habis sholat 2 ayat saja. Hafal 2 ayat. Habis subuh 2 ayat. Habis duhur 2 ayat. 1 hari 10 ayat. Dan supaya tidak dilupa dipakai dalam surah-surah sunnahnya. Kalau 10 ayat itu Bapak Ibu pakai misalnya di sholat duha 2 rakaat. Rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Kan sudah selesai 10 ayat. Nanti dibaca lagi di qobliyah duhur, di ba'diyah duhur, di 2 rakaat pertama duhur, di qobliyah asar, di 2 rakaat asar, di qobliyah maghrib, di ba'diyah maghribnya. Karena kalau maghrib, misalnya kalau kita sholat berjamaah ya sudah kita ikut imam. Tapi qobliyah dan ba'diyah kan ibu bapak sholat sendiri. Qobliyah dan ba'diyah isya juga sama. Di tahajud juga begitu. Maka dengan sering diulangi, belum lagi ibu-ibu kalau lagi masak, belanja, lagi di jalan, tilawakan aja Al-Quran yang dihafal. Ulangi aja surah Al-Masad, surah At-Tin, surah apa saja ya. Kita ulang-ulangi Ad-Duha, Asy-Syams dan seterusnya kita ulang-ulangi. Nah, mengulang-ulangi ini hafalan akan membuat akan lebih bertahan ya. Dan usahakan targetnya mungkin untuk lebih mudah, setiap tahun lah bertambah minimal, gitu kan. Kalau bisa mundur nanti sebulan sekali bertambah. Nanti mundur lagi sebulan sekali, sudah bisa sepekan sekali. Nanti kalau sudah melancar, baru setiap hari Anda tambah baca atau hafalannya, gitu kan. Yang jelas targetkan, niatkan saja supaya bisa mengkhatam dan menghafal 30 juz. Kita nggak kagetin langsung hafal 30 juz, tapi dengan kita cicil bisa. Tidak ada halangan dalam menghafal ini dari faktor umur. Oh saya sudah terlambat, saya sudah tua. Nggak ada, itu tuh omong kosong. Banyak sahabat Nabi masuk Islam umurnya 60 tahun, 70 tahun bisa hafal Quran. Masalahnya mau atau tidak. Kan gitu. Karena menghafal Quran ini derajatnya akan sangat tinggi di surga. Nanti akan kita bahas di buku kita. Insya Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mengamalkan isinya. Nah ini hak-hak Al-Quran yang tidak boleh luput dari kita. Praktekin isi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan poin di nomor 5 membaca. Sebenarnya di sini membaca masuk dalamnya. Kalau membaca itu berarti dia baca, dia tadabbur, ya kan? Dan dia hafal, itu sudah masuk sebenarnya di situ. Dan juga mengamalkan Al-Quran, praktikin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar seperti ini Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar duduk dengarin, oh iya ya tadi hadir pengajian, oh begitu ya, terus gak dipraktikin, sayang banget. Karena tujuannya belajar untuk dipraktikin dalam hidup kita. Saya akan bacakan dulu apa yang dikatakan oleh penulis di halaman 17 di poin 5, masalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkannya diantaranya adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr ayahnya, Amr bin As juga sahabat. Makanya kita bilang radhiyallahu anhuma, dua-duanya semoga Allah ridhahi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha. Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, baca dan naiklah, bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Karena sungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Al-Mubarakfuri berkata, kita baca dulu di sini apa yang ditulis oleh penulis, baru nanti kita tambah dengan syarah atau penjelasannya. Al-Mubarakfuri nama orang, Bapak Ibu sekalian ya. Al-Mubarakfuri, nama seorang ulama atau istilah nama beliau, berkata, yuqal,
di potongan hadis di atas tadi akan dikatakan, yakni saat masuk surga. Li sahibil Quran, kepada ahli Al-Quran, yakni yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Warqi, naiklah. Ini bentuk perintah dari kata raqa yarqa atau yarqi. Maksudnya adalah naiklah ke tingkatan yang ada di surga. Baik, ini hadis pertama yang diangkat oleh penulis. Hadis ini terjadi perselisihan pendapat ulama tentang masalah siapa yang dimaksud dengan orang-orang ini. Karena orang-orang ini nanti kalau masuk surga, sebelum dia nikmati istanahnya, Allah angkat derajat mereka. Dengan cara Allah suruh membaca Al-Quran yang selama ini dibaca di dunia. Setiap kali dia baca, satu ayatnya dinaikkan satu derajat. Terus aja begitu, sampai dia tiba nanti di tempat tertingginya surga. Sebagian ulama mengatakan, dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tingkatan surga itu sejumlah ayat Al-Quran. Sehingga orang yang biasa membacanya dan mengkhatamnya, orang yang menghafal dan mengatakan, berarti pasti tempatnya paling tertinggi di surga. Karena satu ayat akan satu derajat. Berarti dia kalau biasa mengkhatam, apalagi menghafalnya, maka dia akan sampai ke tempat tertinggi. Jadi berarti cara yang terbaik meninggikan derajat di surga adalah banyak membaca Al-Quran. Nah seperti itu. Nah ini khilaf di antara ulama tentang apakah yang dimaksud ini para pembaca Al-Quran sudah cukup? Atau masuk di dalamnya orang yang membaca dan mengamalkannya? Atau yang dimaksud adalah para penghafal Al-Quran? Ini khilaf di antara ulama. Ya. Tentu di sini kalau Al-Mubarakfuri memberikan gambaran adalah orang yang membaca dan mengamalkan. Walaupun dia tidak hafal 30 juz, dia akan dapat hadis ini. Artinya karena Bapak Ibu sering baca, tadi yang kami kasih metodenya ya. Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir. Awal sampai khatam, ulangi lagi gitu ya. Dan ini pasti akan mempermudah. Salah satu metode yang mempermudah hafalan, itu adalah kalau Bapak Ibu sering mengkhatam. Sebagai contoh misalnya. Buku ini kan kita pertama kali bedah ya di majelis kita. Sekarang anggaplah kita sudah sampai ke poin 66, misal, sudah selesai. Terus saya bilang, Bapak Ibu kita ulangi lagi ya bukunya, buku yang sama. Dari poin pertama. Saya yakin pasti masih ada yang terbekas ya. Walaupun sudah 66. Kita kembali ke poin 1, oh ya. Apalagi Anda mungkin punya catatannya di bukunya, masih ingat, oh ya ini. Baik, sampai kita selesaikan lagi 66. Lalu saya bilang, kita ulangi lagi bukunya ya, yang ketiga kali misalnya. Saya yakin di saat itu hafalan Anda lebih kuat lagi. Oh, bahkan mungkin Anda bilang, oh ya saya ingat Ustaz di halaman 16 ada ini, di halaman 18 ada ini. Bagaimana kalau 10 kali kita tamatkan buku ini? Bagaimana kalau 20 kali kita tamatkan buku ini? Bagaimana kalau 30 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Nah sebenarnya itu pola fikir untuk memahami kalau kita sering menghatam Al-Quran akan mudah menghafalnya. Karena sudah terlalu banyak kita ulangi dan hafal gitu. Sering diulangi maka kita lebih mudah menghafalnya. Ya, kadang-kadang kalau imam baca kita jadi ingat. Walaupun kita tidak ingat itu di surah apa. Oh ini pernah saya baca. Nah, kan begitu. Jadi dia akan lebih bermudah nanti menyempurnakan hafalan kita. Sering mengulanginya ya. Dan nanti juga saya sedikit tambahkan kalau Anda mau menghafal bisa menggunakan jasa orang. Para penghafal Quran itu dipanggil, Anda belajar. Atau Anda dengarkan hafalan bacaan para imam-imam Masjid Haram. Sehingga bacaan Anda sama dengan mereka ya. Bacaan-bacaan maksudnya cara penyebutannya, lantunannya boleh ya. Kita ikutin para ulama-ulama kita ini. Pendapat yang kedua atau pendapat yang selanjutnya mengatakan adalah para penghafal saja. Ayat ini khusus untuk para penghafal Al-Quran. Tapi kalau kita mau ambil yang paling ringan adalah berarti yang membaca dan mengamalkan itu sudah cukup mendapatkan ini. Tetapi tentu orang kalau menghafal Al-Quran secara otomatis dia sudah baca, dia sudah amalkan. Itu ya. Umumnya begitu. Jadi berarti menghafal Al-Quran jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar membaca dan juga mengamalkan isinya. Jadi dia menghafal, otomatis dia sudah baca karena orang yang menghafal itu sering ulangin. Ya. Dan saya sudah sampaikan tadi metode sederhana kalau Bapak Ibu mau tidak lupa sering ulang-ulangin. Ulang-ulangin lagi belanja bulanan di supermarket, ambil minuman, ambil apa, sambil ulangin aja. Ulangin saja surah-surah yang di juz 30, yang Anda hafal, gitu kan. Lupa nggak apa-apa.
Orang tidak ada yang tidak lupa manusia itu. Imam Masjid Haram pernah lihat mereka lupa terus diluruskan, diingatkan, itu normal. Tapi orang lupa 1-2 ayat. Tidak ada orang lupa semua 30 juz yang dihafal gitu kan. Kenapa Anda sekarang hafal Al-Fatihah, hafal Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas? Kenapa? Karena Anda selalu ulangi. Sehingga tidak lupa. Nah, sering diulangi ini yang penting. Biarkan selalu tilawah Al-Quran yang keluar dari mulut kita. Kecuali kalau kita lagi ngobrol sama orang. Kalau tidak, yang lain baca Al-Quran. Ini mulia sekali. Itu dari hadis pertama ini tentang masalah pemahaman hadis ini. Intinya, dia akan membawa kepada derajat yang tinggi di surga. Tentu di aplikasi kita di handphone sudah tidak asing ya. Bahwasanya ada banyak jenis aplikasi. Tapi saya pernah rekomendasikan aplikasi yang namanya Nakhtim. Ya. Saya kalau tidak salah pernah sampaikan di kelas kita itu ya. Di bedah buku sebelum ini. Tentang masalah aplikasi namanya Nakhtim. Ya. Dia logonya hijau, tulisan bahasa Arab. Nun, kha, ta, mim. Kalau saya pakai itu di handphone. Bukan aplikasi kami nih ya. Tapi tidak sengaja dulu ada anak saya kirim ke saya. Kemudian saya lihat bagus karena setiap kali kita tutup handphone, kita buka lagi ya, pakai PIN atau pakai password, keluar lanjutan ayat. Selalu begitu. Jadi kita mudah khatam. Karena dia nyambung terus gitu ya. Dan di awal Anda kalau download aplikasi itu, Anda kalau klik pertama, Anda bisa pilih dari surah mana, terus kemudian siapa suara imam yang Anda mau dengar. Karena nanti sambil Anda baca, kalau Anda mau tahu bacanya seperti apa, di atas itu ada seperti logo audio, tinggal diklik, nanti keluar imamnya itu ngajarin kita cara bacanya itu. Ayat itu bisa diulangi sampai 1, 2, 3, 10 kali bisa gitu kan. Kita bisa mundur 1, 2 ayat, bisa maju, itu semuanya bagus sekali aplikasi itu. Ya. Jadi ini salah satu hal yang kita bisa jadikan ikhtiar. Saya banyak sekali terbantukan dengan itu untuk mengkhatam Al-Quran. Karena selalu dia nyambung. Kalau satu hari kita buka 20-30 kali WA, berarti bisa 30 ayat kita baca. Dalam satu hari. Ya, dan saya juga sudah pernah sampaikan ada fatwa ulama membolehkan kita memegang mushaf kalau kita sholat sunnah ya. Pernah lihat masjid-masjid di beberapa masjid kita ada di depan tempat imam Quran besar ya. Biasanya kalau Ramadan ya, imamnya jadi karena mau membaca banyak ayat dia sambil lihat ayat Al-Quran tersebut itu dibolehkan di sholat sunnah. Makanya kalau sholat tahajud, sholat duha, ibu dan bapak bisa pegang handphonenya buka aplikasi itu. Sambung gitu ya. Sehingga di sholat malamnya misalnya targetnya baca 10 ayat. 100 ayat bisa melalui program atau aplikasi seperti ini. Baik, kita masuk sekarang hadits kedua yang diangkat oleh beliau tentang keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Di halaman 18, hadits dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran, ia pandai membacanya, mahir, maka ia akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan penuh dengan ketaatan. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maksudnya masih dalam tahap belajar tapi tetap mau belajar, mau membaca, dan ia merasa sulit membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 balasan pahala. Ada tentu footnote di bawah, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, pentingnya seorang muslim menguasai Al-Quran sampai mahir. Sampai mahir benar gitu ya. Makanya jangan pernah lewat sehari, 2 hari, sepekan kecuali kita selalu belajar Al-Quran. Sampai kita menguasainya. Karena kalau kita menguasai Bapak Ibu sekalian bacaannya, makharijul huruf tadi, penyebutan hurufnya sudah benar. Kemudian Anda bisa kembangkan dengan belajar tajwid, apa itu idhar, ikhfa, ya, idgham dan seterusnya, itu ada dipelajari, itu tidak lama. Sehari 2 hari sebenarnya bisa. Ya. Kalau mau lebih dikuasai mungkin sepekan, 10 hari, maksimal 1 bulan itu sudah dikuasai kalau orang mau belajar dengan benar tajwid itu ya. Sehingga bacaannya benar insya Allah. Nah itu kedudukannya kalau Anda mahir bersama dengan para malaikat yang penuh dengan ketaatan dan mulia. Saya di sini bukan jadi malaikat, tetapi
Allah mengangkat derajatnya sehingga seperti para malaikat yang taat kepada Allah. Karena kita mahir dalam Al-Quran, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah pentingnya seorang muslim terus belajar dan tidak putus asa. Karena dikatakan dalam potongan hadis selanjutnya, dan orang yang membaca Al-Quran walaupun dia sulit membacanya, terbata-bata, tapi tetap dia berusaha untuk belajar sampai dia menguasainya. Dalam proses belajar itu dia akan dikasih double pahala. Dia akan dikasih 2 kali lipat pahala. Berarti menandakan hadis ini berisikan motivasi. Level tertinggi dalam menguasainya, level di bawahnya adalah dalam proses belajarnya. Semua dalam proses belajar sampai menguasai, semua itu ada pahala yang melimpah dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan di halaman 19 ya, di paragraf pertama, lafaz di atas, maksudnya hadis tadi, terdapat pada riwayat Imam Muslim. Redaksi Imam Bukhari juga serupa dengan itu, namun ditambahkan wahwa hafidhun lahu, dan dia menghafalkannya. Sebagai ganti lafaz mahirum bihi, pandai membacanya. Jadi maksudnya, kalau dalam ini riwayat Imam Muslim, kalau riwayat Imam Bukhari dijelaskan menguasai Al-Quran yang akhirnya sampai derajatnya sama dengan para malaikat, itu adalah para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Karena memang saya sudah bilang tadi, kalau para penghafal Al-Quran otomatis dia akan membaca, dia akan mentadaburi. Gitu. Karena para penghafal Al-Quran itu akan terus mengulangi, dia di mana-mana dia ulangin terus ayat Al-Quran itu. Maka secara otomatis baca itu sudah terpenuhi gitu kan. Tapi tidak semua orang yang membaca menghafal Al-Quran. Nah, berarti orang menghafal jauh lebih tinggi derajatnya, seperti itulah. Jadi makanya dalam lafaz Imam Bukhari lebih dipertegas lagi, kalau yang dimaksud dengan mahirum bihi, menguasai Al-Quran itu dalam lafaz Imam Muslim, itu dalam riwayat Bukhari, wahwa hafidun lahu, dan dia menghafalnya. Riwayat nomor 3 tentang keutamaan Al-Quran, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Nabi SAW bersabda, yaji'u sahibul Qur'ani yawmal qiyamah, fayaqul, ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah. ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيقال اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. Ahli Al-Quran atau orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sekaligus mengamalkannya akan datang pada hari kiamat, lalu Al-Quran akan berkata, ya Allah pakaikanlah padanya, maksudnya ahli Al-Quran tadi, perhiasan. Lalu ia pun dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Allah tambahkan untuknya. Lalu ia dipakaikan dengan perhiasan kemuliaan tambahan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Allah ridhohilah ia. Lalu dikatakan pada orang itu, bacalah dan naiklah. Dan ditambahkan satu kebaikan untuknya pada setiap ayat yang dibacanya. Di bawah ada footnote, ya, itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Al-Jami', ya, dan juga dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, hadits ini, hadits yang ketiga yang diangkat oleh penulis, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, Al-Quran itu ya, akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Jadi walaupun mungkin kita di dunia melihat ada fisik kertas, itu kan cuma fisik ya. Sebenarnya yang intinya ayat-ayat Al-Qurannya. Nah, itu akan menjadi saksi dan penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Jadi jangan Bapak Ibu anggap membaca itu cuma ya begitu saja. Ya, memang atau misalnya dapat pahala karena ibadah itu ya, tetapi dia akan jadi penolong dan bisa berbicara pada hari kiamat. Al-Quran akan berbicara pada hari kiamat. Ini salah satu bukti hadis yang menjelaskan masalah itu. Kalau Al-Quran akan datang pada hari kiamat, ya, dan dia akan berkata, ya Tuhanku, ya, maka berikanlah perhiasan untuknya. Tajal karama maksudnya perhiasan kemuliaan. Jadi jangan dibayangkan perhiasan kayak ibu-ibu pakai gitu ya. Tapi misalnya di sini kemuliaan bisa saja derajat yang tinggi di surga, bisa saja mahkota penuh dengan perhiasan, Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia akan dimuliakan pada hari kiamat di hadapan orang-orang di hari kiamat di surga nanti. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan menghafalnya, mengamalkan isinya, itu akan terus diberikan tambahan-tambahan. Di sini dikatakan ada 3 dalam hadis.
diberikan perhiasan, kemuliaan, tajil karamah. Al-Quran masih mengatakan tambahkan wahai Tuhanku, diberikan lagi yang kedua hullatul karamah. Kalau tajul karamah, taj ini sebenarnya dalam bahasa Arab lebih kepada mahkota yang ditaruh di kepala. Taj, ya. Itu yang pertama dikasih. Kemudian yang kedua hulla, hulla itu pakaian. Pakaian kemuliaan, ya. Berarti kalau kita rasionalkan mahkota sama pakaian, ya kita anggap seperti itu. Berarti para pembaca Quran ini akan dikasih baju kemuliaan, kayak baju kebesaran, baju kerajaan dengan mahkotanya. Nah gitu. Itu maknanya. Atau bisa makna tadi adalah diberikan kemuliaan secara umum. Dan yang ketiga, Quran masih mengatakan, ya bahkan 4 hal didapat di sini ya. Quran masih mengatakan, ya Allah tambahkan lagi, ridho kepadanya. Maka Allah pun ridho kepadanya. Allah pun ridho kepadanya. Dan Allah kalau sudah ridho kepada kita, berarti apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang akan menjadi ya perantara untuk itu. Semua yang dinisbatkan pada Al-Quran pasti mulia. Jadi mulia. Nabi Muhammad SAW termuliakan karena utusan Allah yang membawa Al-Quran. Kita tahu orang yang membaca, menghafal Al-Quran dimuliakan. Di dunia saja, saya yakin setiap orang kita muslim, kalau kita punya iman seperti biji sawi saja dalam hati kita kecil sekali. Kalau kita lihat ada orang yang tilawakan Al-Quran, kita hormati pasti. Masuk di masjid, dia lagi baca Quran, atau ada penghafal Quran, dikatakan ini hafid Quran, kita pasti muliakan. Tidak ada orang yang diajak nyumbang untuk tempat tahfidz Quran, dia tidak mau, kecuali tidak ada imannya. Oh, dia tahu ini setiap orang tilawakan, dia akan panen pahala. Berapa banyak orang di Indonesia yang saya kenal, yang mereka dibukakan kelas, mereka tidak hafal Quran, tapi mereka buka kelas dan tempat-tempat tahfidz Quran, dan mereka banyak panen pahala, karena tahu itu keutamaannya. Padahal dia sendiri belum sempurnakan 30 juz hafalannya. Nah itu yang terjadi. Berarti memang ini akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kami sarankan, saya sudah sering bilang ya, jangan pernah wariskan sesuatu kekurangan atau kesalahan kita kepada anak-anak. Jadi kalau kita dulu mabuk ya, ibu mungkin bisa baca Quran setelah 30 tahun. Ya udah, jangan ibu bilang sama anak-anak, udahlah ibu juga dulu 30 tahun kok baru baca Quran. Kamu juga nggak apa-apa. Kita misalnya pakai jilbabnya nanti 30 tahun. Udah nggak apa-apa, sekarang nggak usah pakai jilbabnya dulu. Kenapa harus wariskan itu? Kekurangan dan kesalahan kita. Justru kita tutupin itu, kekurangan dan kesalahan kita di anak-anak kita. Dari kecil mereka sudah dibiasakan berhijab, dari kecil mereka sudah dibiasakan hafal Quran, dari kecil mereka sudah ditahu halal haram agama Allah. Supaya kita mendapatkan kemuliaan di situ dan kita menutupi kesalahan kita. Itu yang benar. Ya. Jadi jangan sampai wariskan hal-hal yang buruk gitu ya. Terus yang keempat dikatakan akan disuruh baca Al-Quran itu pada saat di surga nanti. Dan akan ditambahkan setiap satu ayat satu pahala. Ya, artinya akan menambah tingkat dan derajat dia di surga. Jadi ini keutamaan yang didapatkan luar biasa dari orang yang berbaur atau menyatukan, mengamalkan isi Al-Quran, isinya, intinya itu. Kita juga tahu para malaikat-malaikat seperti Jibril alaihissalam jadi mulia karena walaupun mulia dari dasarnya, tapi begitu Nabi Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran, maka semua umat muslim sekarang tahu nama Jibril. Ya, karena memang membawa Al-Quran. Jadi memang yang dinisbatkan pada Al-Quran ini karena kitabullah pasti mulia. Intinya seperti itu. Selanjutnya ada perkataan Al-Mubarakfuri, masih kembali kepada nama ulama tadi, di hadis nomor 4 ini, di halaman 20 ya, paragraf pertama, Al-Mubarakfuri menerangkan, yakni dikatakan kepada ahli Al-Quran, baca Al-Quran dan naiklah tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Jadi mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Hadis selanjutnya, hadis nomor 5 yang diangkat oleh penulis tentang keutamaan Al-Quran. Tentu kalau kita mau bahas keutamaan Al-Quran ini banyak sekali hadisnya ya. Banyak sekali, puluhan hadis. Tapi ini sebagiannya diangkat oleh penulis. Hadis kelima dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu musyaffa'un wa mahilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilal nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat dengan izin Allah, pemberi penolongan.
dan ia lawan berdebat yang jujur. Maksudnya tempat untuk kita berbicara yang akan memberikan jawaban kita yang jujur tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang kesalahan. Ya. Siapa menjadikannya sebagai pemimpinnya, pedoman hidupnya, maka niscaya Al-Quran itu akan mengantarnya ke surga. Namun siapa yang menjadikannya berada di belakang punggungnya, maksudnya meninggalkannya, niscaya ia akan menggiringnya ke neraka. Ada footnote nomor 21 di bawah tentunya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Athir. Di bawah hadis ini kita masuk dulu baca ini. Maksudnya Al-Quran akan menjadi lawan berbantah yang jujur, yakni siapa saja yang mengikuti dan mengamalkan kandungannya, ia akan menjadi pemberi syafaat yang syafaatnya akan diterima. Dan ia adalah pembukti bahwa segala keburukan orang tersebut apabila ia tidak mengamalkannya. Ini dijelaskan dalam kitab An-Nihaya. Baik, hadis ini kita seperti tadi ya, mengorek mutiara ilmunya. Yang pertama, keutamaan yang bisa kita ambil atau fadilahnya adalah Al-Quran pemberi syafaat. Mutlak dia akan menolong para pembacanya, hanya membaca. Udah cukup dia akan menjadi penolong pada hari kiamat nanti. Tadi sudah kita sebutkan di beberapa hadis sebelumnya ya. Jadi jangan berhenti membaca Al-Quran. Tidak boleh berhenti membaca. Terus baca. Khatam, ulangi lagi. Khatam terus, nggak pernah berhenti. Ibu dan bapak faham, tidak faham artinya nggak apa-apa. Ini hak pertama tadi saya bilang. Nanti kalau mau masuk ke faham, nanti di yang kedua. Masalah tadabbur. Merenungi makna-maknanya. Kemudian yang kedua adalah, dia adalah ya, lawan berdebat yang jujur. Maksudnya, dia sudah akan membeli pertolongan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibnu Athir. Dia akan memberi pertolongan. Ya. Kalau ada banyak maknanya di sini ya. Dia bisa bermakna kalau Anda mau cari diri Anda benar atau salah, Al-Quran akan memberikan jawaban. Dia lawan berdebat buat diri kita untuk menjelaskan kita benar atau kita salah. Ya, dia jadi pedoman. Ya. Bisa juga bermakna adalah dia kalau digunakan untuk berdebat sama orang, bukan berdebat sebenarnya, menjelaskan kepada orang sudah cukup untuk menegakkan hujah atau argumentasi padanya. Jadi nggak perlu panjang lebar, gitu kan? Berapa banyak orang yang dijelaskan padanya Al-Quran lalu kemudian dapat hidayah. Saya temukan banyak orang yang jadi mu'allaf itu masuk Islam hanya karena baca surah Ikhlas. Misalnya contoh, hanya karena baca surah Maryam, hanya karena baca beberapa ayat Al-Quran, sudah cukup dia bisa sangat kuat untuk menegakkan hujah. Berapa banyak orang yang dengar Al-Quran, tidak ngerti pun artinya bisa netesin air mata. Misal, contoh. Jadi banyak sekali pengaruhnya. Berapa banyak orang yang kena sihir dan ain, kemudian berobat dengan Al-Quran, bisa berpengaruh, berefek. Baru baca ayat kursi, baca beberapa ayat, terus tiba-tiba terasa dalam tubuhnya ada sesuatu. Maka dia bisa teruskan, efeknya itu akan menghilangkan, nanti akan menghilangkan gangguan-gangguan tersebut, mimpi buruk dan segala macam. Karena Al-Quran itu memang obat, ya, dia penyembuh. Pelajaran yang ketiga, Al-Quran adalah pedoman hidup. Siapa yang menjadikannya pedoman hidup, dia ambil pelajaran dari situ, maka akan membawanya ke surga. Akan membawanya ke surga. Ya. Berarti ini yang jadi saksi bahasan kita, karena memang kita sedang membahas 66 pembuka pintu surga gitu ya. Ini Al-Quran salah satunya. Pelajaran yang terakhir yang keempat adalah siapa yang meninggalkan Al-Quran maka akan membawanya masuk ke neraka. Tidak mau tahu bacaannya, tidak mau tahu apa pesannya Allah di situ. Apalagi kalau hafal itu lebih jauh lagi. Ada orang tidak mau tahu itu. Ya. Jadi cuma ditaruh sebagai informasi Al-Quran, ya sudah gitu saja. Ya, tidak ada keinginan untuk membaca, tidak ada keinginan untuk mengetahui pesannya Allah di situ apa gitu ya. Maka ini sayang sekali. Makanya biasakan anak-anak itu didengarkan Al-Quran. Ya. Didengarkan Al-Quran, biasa diulang-ulangi terus. Saya bilang tadi ya, paling tidak kita menutupi kekurangan kita justru di anak-anak itu ya. Kemudian selanjutnya, di bawah paragraf terakhir di halaman 20, kata penulis, sebagian ayat dan surah Al-Quran punya beberapa keutamaan tersendiri. Di antaranya, berarti masih banyak yang lain ya. Penulis hanya mengangkat saja 3 surah ini. 3 ayat sebenarnya apa? 1 ayat, ayat kursi, 2 surah. Ya, surah Al-Mulk dan surah Al-Ikhlas. Ini sebagai sampel saja ya.
Tapi kalau kita mau baca terlalu banyak surah-surah dalam Al-Quran yang memang ya itu punya kedudukan, punya keutamaan tersendiri walaupun semua Al-Quran bagus. Dikatakan oleh penulis sebagian ayat dan surah Al-Quran punya beberapa keutamaan tersendiri. Di antaranya ayat-ayat dan surah itu adalah salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Atau siapa saja yang membacanya akan dibangunkan untuknya sebuah istana di surga. Di antaranya ayat kursi. Haditsnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, man qara ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Siapa saja yang membaca ayat kursi, ini satu ayat kursi ini dalam surah Al-Baqarah, cuma satu ayat. Siapa yang membaca ayat kursi ini setiap selesai sholat wajib, dia tidak bicara sama orang, habis selesai sholat, berzikir diantaranya baca ayat kursi, tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali dia meninggal. Jadi maknanya adalah kalau Bapak Ibu gabungin antara sholat wajib 5 waktu dengan baca Quran sudah cukup dapat tiket ke surga. Tapi syaratnya sholat 5 waktu dan baca ayat kursi. Gitu. Tidak bisa baca ayat kursi lalu tidak sholat lalu anggap bisa masuk surga. Karena ini syaratnya. Dia baca setiap kali habis sholat wajib ayat kursi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Dan mati pasti kita mati dulu baru masuk ke dalam surga. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan tentu ayat kursi ini adalah salah satu ayat yang agung sekali dalam Al-Quran. Waktu turun itu banyak sekali syaitan-syaitan yang terbakar. Ya. Waktu dalam beberapa riwayat disebutkan karena memang dahsyatnya ayat ini. Dan ayat ini memang disuruh baca banyak dalam banyak keadaan. Dan paling kuat untuk mengusir gangguan syaitan. Ya. Makanya dan juga membatalkan sihir-sihir gitu ya. Makanya pernah disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap seseorang yang mencuri makanan di tempat penyimpanan makanan muslimin. Ya. Maka waktu ditangkap orang itu mengatakan kalau kau mau melepaskan saya, karena Abu Hurairah bilang saya akan bawa kau ke Nabi. Gitu kan. Maka dia bilang kalau kamu tolong lepaskan saya karena saya ini orang susah, saya butuh ini dan itu misalnya gitu ya. Dia katakan gitu. Maka Abu Hurairah maafkan. Lalu kemudian pagi-pagi subuh ketemu sama Nabi. Nabi tanya, wahai Abu Hurairah bagaimana dengan pengunjungmu semalam? Orang yang datang semalam itu. Dia bilang, ya Rasulullah dia mau ambil makanan, dia curi. Tapi dia bilang dia orang miskin, dia susah, dia minta tolong dilepaskan, saya lepaskan. Kata Nabi SAW, dia telah berdusta. Dia akan kembali lagi besok malam. Atau malam nanti gitu kan. Maka betul malamnya ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Dia mohon-mohon lagi dilepaskan lagi yang kedua kali. Besok pagi lagi Nabi SAW tanya, bagaimana dengan tamumu semalam? Dia bilang, ya Rasulullah dia begini dan begitu. Kata Nabi dia bohong, dia akan kembali lagi di malam yang ketiga. Nanti balik lagi. Abu Hurairah tangkap dan Abu Hurairah mengatakan, demi Allah saya akan bawa kau ke Nabi SAW. Tidak ada lagi toleransi sekarang. Terus dia bilang, orang itu bilang, mau nggak saya ajarkan kepada kamu satu ayat dalam Al-Quran? Kalau kau membacanya sebelum tidur, maka kau akan dijaga oleh Allah dari syaitan sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, baiklah. Apa itu? Dia bilang ayat kursi. Maka Abu Hurairah lepaskan. Waktu datang pagi-pagi ke Nabi, Nabi tanya bagaimana? Dia bilang begini ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dia benar dengan ayat kursi, tapi dia berdusta, dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan, menjelma untuk mengambil makanan pada saat itu. Tapi ayat kursi memang ada banyak hadis yang lain menjelaskan kalau dibaca sebelum tidur akan selamat dari gangguan syaitan sampai pagi. Gitu kan? Ini diantaranya. Kita tahu juga kita disuruh baca di zikir pagi petang. Ya. Dan Bapak Ibu jangan pelit-pelit ya. Bedain mana zikir pagi, petang, mana zikir habis sholat. Ayat ini, hadis tadi yang kita baca ini adalah membaca ayat kursi habis sholat. Nah berarti kalau sudah selesai zikir sholat semua, kita mau masuk di zikir pagi kalau habis subuh, atau mau masuk ke zikir sore habis asar, baca lagi ayat kursinya. Memang diulangin gitu ya. Karena ini dua zikir yang berbeda. Tapi diulangi ayat kursi tersebut. Ya. Dan betapa dahsyatnya orang kalau membaca di saat dia meruqyah, mengobati dirinya, mengobati orang lain, itu baca ayat kursi. Semua peruqyah pasti akan memulai dengan membaca ayat kursi. Karena ini ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dalam mengobati segala gangguan-gangguan syaitan. Jadi memang kedudukannya sangat tinggi satu ayat ini. Ya, satu ayat dalam Al-Quran. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya untuk menjaga ayat kursi. Menghafalnya, memahami maknanya. Gitu ya. Dan makna ayat kursi, ayat adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi adalah,
Kalau dalam bahasa Arab itu tempat pijakan kaki raja di singgasana. Itu namanya kursi. Ya. Di atasnya pijakan kaki itu biasa kalau di singgasana ada singgasananya. Kalau raja biasa mau naik ke kursi duduk, maka dia injak satu pijakan, nah kemudian baru naik ke singgasananya. Nah itu pijakan itu namanya kursi dalam bahasa Arab. Allah menggambarkan tentang arsy-nya, singgasananya Allah itu ada kursinya. Kita tidak usah bayangkan itu seperti makhluk ya. Karena memang ciptaan Allah yang paling besar, umumnya ulama mengatakan adalah arsy. Makhluknya Allah SWT. Nah untuk menggambarkan besarnya arsy itu, sudah cukup dengan satu ayat kursi. Allah mengatakan, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah, pijakan di singgasana Allah itu, meluasi dan menutupi seluruh langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Artinya pijakan kursi itu, menutupi semua langit dan bumi. Betapa luasnya itu. Bagaimana dengan arsy-nya? Singgasananya jauh lebih besar lagi dari itu. Jauh lebih besar lagi dari itu. Ya. Makanya kita diantara zikir yang kita dianjurkan ucapkan supaya Bapak Ibu melimpah pahalanya. Ya. Di mana Nabi SAW berkata kepada salah satu istri beliau yang habis subuh ditinggalkan. Terus Nabi kembali lagi kepada beliau selepas terbit matahari. Lalu Nabi tanya, apa kok zikirmu seperti ini dari tadi? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya sudah ucapkan kata-kata yang mengalahkan jauh pahalamu. Yaitu setiap habis zikir membaca, misalnya Bapak Ibu baca subhanallah, baca adada khalqi. Subhanallah sejumlah makhluknya. Waridha nafsi. Dan keridhaan dirinya Allah. Wazinata arsyih. Dan perhiasan singgasananya. Dan timbangan singgasana. Gitu ya. Wa midada kalimati, dan sejumlah kalimat Allah. Maka kalau kita ucapkan ini setiap kali habis zikir, pahalanya bukan hanya subhanallah sekali, tapi sejumlah makhluk Allah, ya, sampai Allah ridho seberat arsy-nya. Ini besar sekali arsy, gitu kan. Kalau kursinya saja seluas langit dan bumi, bagaimana dengan arsy-nya? Dan juga sejumlah kalimat-kalimat Allah. Dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Qul law kana dalam surah Al-Kahfi, qul law kana al-bahru bidara di kalimat Rabbi nasfidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau jida bimithlihi madada. Sesungguhnya kalau kata-kata Allah itu mau diukir dan digunakan air lautan, maka akan habis air lautan itu. Ya. Sebelum habis kata-kata Allah, tidak akan pernah habis gitu kata-katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau baca subhanallah misalnya dan kita ucapkan itu, maka kita seperti mengharapkan Allah kasih pahala sejumlah kalimat-kalimat Allah. Itu ajaran dari Nabi SAW. Nah itu contohnya. Jadi yang pertama kedudukan ayat kursi itu yang dianjurkan. Kemudian keutamaan yang kedua dari hadits ini atau yang bisa kita ambil dari hadits ini pelajarannya, yaitu adanya anjuran menjaga sholat 5 waktu dengan semua hak-haknya. Saya pernah jelaskan sholat dijaga 3 hal. Tepat waktu, tepat bacaan, tepat gerakan. Jadi begitu azan, sebelum azan kayak tadi, jangan ada aktivitas lain. Udah selesai. Dan jangan persiapkan sholat sudah dengar azan. Sebelum azan. Wudunya sebelum azan. Ibu-ibu sudah siapin mukena saja sebelum azan. 5 menit 10. Jadi pas azan sudah bisa jawab azan, kemudian bisa sholat qobliyah, bisa doa di antara azan dan iqamah yang mustajab. Kalau sholat berjamaah bisa tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Ya itu. Bapak-bapak juga sama. Saat ini kayak ada, maaf tanda kutip, kayak ada satu penyakit ya. Oh, nanti azan baru rame-rame antri. Sehingga akhirnya ketinggalan sholat qobliyah, ketinggalan doa mustajab antara azan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ini sayang banget. Sementara tadi sudah kita jelaskan di awal, begitu imam Allahu Akbar dicatat pahala. Ya. Beda pahala antara orang yang Allahu Akbar bersama dengan imam, begitu imam selesai, dengan orang yang baca atau datang di pertengahan Al-Fatihah. Orang yang datang masbuk 1 rakaat, orang yang masbuk 2 rakaat, beda pahalanya. Dan itu tidak bisa diulangi. Tidak bisa diulangi, maka harus lebih hati-hati. Oleh karena itu harus diperhatikan baik-baik. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, kalau Anda menggabungkan antara sholat wajib 5 waktu dengan ayat Al-Kursi, maka dijamin masuk ke dalam surga. Yang kedua di poin B-nya, surah Al-Mulk, 30 ayat dalam Al-Quran, ya, tidak asing ini, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya.
Sebutkan dari hadits Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, suratun minal Qur'an, mahiyya illa 30 ayah, khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah, wahiyya tabarak. Ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, ia akan membela orang yang membacanya sampai memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarak atau surah Al-Mulk. Itu disebutkan di bawah, ada footnote-nya, diriwayatkan oleh Tabarani. Ya. Ayat ini atau hadits ini ya, dikuatkan juga dengan riwayat yang setelahnya. At-Tirmidzi meriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam redaksinya atau dengan redaksi, kata Nabi SAW, suratun minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta gufira lah, wa hiya suratu tabarakal ladzi biyadihil mulk. Ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat pada seseorang sampai orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surah Tabarakal ladzi biyadihil mulk. Ya. Dari dua hadits ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, adanya keutamaan surah Al-Mulk. Dan Al-Mulk artinya kerajaan, menggambarkan tentang keluasan dan keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah ini terdiri dari 30 ayat. Nah, berarti kita bisa memilih ya, misalnya Bapak Ibu mau menghafal surah yang terdiri dari 3 ayat seperti Al-Asr, 4 ayat seperti Al-Ikhlas, banyak ya. Mau 5 ayat, mau 6 ayat, 7 ayat bisa. Ya, terserah kita mau pilih yang mana. Nah, surah ini terdiri dari 30 ayat dan ada beberapa surah Al-Quran memang terdiri dari 30 ayat. Ya, di antaranya surah ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, surah Al-Mulk kalau selalu dibaca, apalagi menghafalnya, itu akan memberikan pertolongan syafaat kepada pembacanya. Dan di sini dikatakan kalau ibu dan bapak hafal dan baca ini, maka dia akan memberikan pertolongan sampai orang itu diampuni. Artinya diulang-ulangi sampai diampuni, ya. Artinya terus diulang-ulangi sampai diampuni. Gitu. Dan itu adalah surah Al-Mulk. Berarti menandakan ini salah satu surah yang tidak boleh Bapak Ibu tinggalkan. Harus betul-betul dihafal gitu ya. Kalau belum hafal mulai hari ini juga sudah bisa. Kalau memang malas banget satu hari satu ayat aja. Berarti 1 bulan sudah hafal surah Al-Mulk. Gitu kan? Tapi kalau tadi Anda pakai metode yang kami gunakan 1 hari 10 ayat. Berarti cuma 3 hari selesai ini. Ya, untuk menghafalnya. Dan tinggal diulang-ulangin tadi. Lagi di lift, lagi belanja, lagi masak, lagi apa bisa kita mengulang-ulanginya gitu ya. Yang terakhir surah Al-Ikhlas ya, yang diangkat sebagai contoh oleh penulis tentunya di sini ya. Surah Al-Ikhlas tidak asing, 4 ayat dari 4 ayat tentang masalah tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad faqala wajabat fasa'altuhu madza wajabat ya Rasulullah faqala al-jannah. Bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang laki-laki sedang membaca surah Al-Ikhlas. Lalu beliau berkata, pasti. Lalu aku pun bertanya, apa yang pasti? Wahai Rasulullah. Beliau menjawab, surga. Beliau menjawab, surga. Ya. Jadi riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena sahabat ini yang menukil kepada kita tentang kisah ini. Menukil kepada kita tentang kisah ini. Maksudnya menyampaikan tentang kejadian itu. Ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW merespon orang yang membaca Al-Quran, surah Al-Ikhlas, dan mengatakan jaminan surga baginya. Membaca di sini dari disebutkan menghafalnya, apalagi memang kita sudah hafal surah Al-Ikhlas itu ya, karena dia banyak sekali posisi dalam ibadah kita baca surah Al-Ikhlas, dibaca habis sholat ya. Kalau Bapak Ibu habis sholat subuh dan maghrib, ini sunnahnya 3-3 kali, subuh dan maghrib 3-3 kali. Sholat yang rubaiyah 4 rakaat, duhur, asar dan isya itu sekali-sekali bacanya ya. Jadi memang surah ini dibaca habis sholat. Kemudian dianjurkan juga baca sebelum tidur. Dianjurkan juga baca, tadi sudah kita sebutkan keutamanya akan dijaga dari syaitan sampai pagi.
Kemudian situ dijaga dari setan berarti tidak akan mimpi buruk, tidak akan sulit untuk bangun sholat malam. Ini baca ayat ini, tidak akan sulit untuk bangun subuh. Kemudian juga dianjurkan baca di zikir pagi dan petang, gitu kan? Dianjurkan juga baca tadi kalau mau ngeruqyah. Jadi memang selalu ada hubungannya dengan ibadah-ibadah. Ya, selain ayat kursi juga al-ikhlas sama. Cuma bedanya al-ikhlas ini seringkali dalam beberapa keadaan diulangi 3 kali. Karena habis subuh tadi sama maghrib dibaca 3 kali. Walaupun sholat rubaiyah 4 rakaat, duhur, asar dan isya ini baca sekali-sekali. Kemudian kalau mau tidur juga dibaca 3 kali. Nabi SAW kata Aisyah, kalau mau tidur beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali, meniupnya, Al-Falaq 3 kali meniupnya, dan Al-Nas 3 kali meniupnya, 3 kali. Nah ini dengan membaca, meniup dan mengusap ke tubuh, maka itu adalah sunnah Nabi SAW. Ini surah tidak asing bagi kita ya, intinya seperti itu. Nah orang yang suka membaca surah Al-Ikhlas, maka secara otomatis akan mendapatkan jaminan surga bagi dia. Tentu perlu saya titik beratkan juga poin penting. Kalau ada keutamaan seperti ini, bukan berarti ini berdiri sendiri tanpa ada hubungannya dengan ibadah lain. Sebagai contoh, gak bisa orang bilang Bapak Ibu sekalian, saya kalau gitu baca dan hafal surah Ikhlas saya gak usah sholat. Maka tidak dapat jaminan surga karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada hubungannya dengan ketaatan-ketaatan yang lain, terutama yang wajib. Ya. Sama tadi dengan membaca ayat kursi. Kalau diikutkan dengan sholat wajib 5 waktu, ya sudah. Itu kan aman gitu ya. Seperti itu. Jadi ini harus difahami. Sama dengan hadis tadi kata sholat duhur misalnya di sini berjamaah. Kata Nabi SAW, siapa yang jaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya neraka. Kalau ada yang mengatakan, sudah saya sholat sunnah qobliyah ba'diyah tapi tidak usah sholat duhur. Ya nggak diterima. Nggak dapat keutamaan itu ya. Berarti ini akan didapatkan jaminan surga bagi orang yang menghafal ini dan mengamalkan dalam hidupnya. Serta juga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Gitu. Baik, hadis kedua tentang masalah surah Al-Ikhlas. Dari Anas radhiyallahu anhu dalam kisah seorang laki-laki yang mengimami seorang ansar atau orang-orang ansar di Masjid Kuba. Dan dia selalu membaca surah Al-Ikhlas pada tiap rakaatnya. Rasulullah SAW menanyakan kepadanya tentang hal itu. Apa yang membuatmu membaca surah itu pada setiap rakaat? Ia menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku sangat mencintai surah tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepadanya membuatmu atau membuat engkau masuk ke dalam surga. Ada footnote di bawah tentunya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadits ini memberikan gambaran kepada kita pelajaran yang pertama, bolehnya orang membaca dan mengulang-ulangi Al-Ikhlas dalam sholatnya. Ya. Walaupun anjuran ulama adalah divariasikan. Gitu ya. Misalnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama misalnya Ad-Duha, rakaat kedua Al-Ikhlas. Intinya Al-Ikhlas selalu ada. Nah itu diamalkan oleh orang ini, sahabat ini. Tapi ada sebabnya. Jadi bukan hanya karena malas baca surah lain. Dia karena suka dan cinta sama surah tersebut. Maksudnya dia suka dengan maknanya. Dia merasa iman dia bertambah. Nah dengan baca surah. Karena itu maka Allah jamin bagi dia surga. Jadi ini poin penting ya. Karena masalah cinta. Baik, pelajaran yang pertama yang bisa diambil. Bolehnya imam membaca atau orang yang sholat membaca Al-Ikhlas dalam sholatnya. Walaupun dia ulangi. Tapi anjuran ulama dia variankan. Dia campur dengan surah-surah lain. Tadi saya sudah kasih contoh rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas seperti 2 rakaat sebelum subuh ya. Kemudian kita tahu juga ada sholat ba'diyah maghrib. Itu dianjurkan rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas gitu ya. Kita juga tahu ada sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, setelah tawaf itu kita baca rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Nah, seperti itulah. Nah, ini dianjurkan seperti itu. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah pentingnya mencintai surah-surah Al-Quran, terutama Al-Ikhlas. Dan makna cinta di sini adalah memang suka dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya, gitu ya. Itu yang dimaksudkan, suka dengan pesan-pesan di dalamnya, sehingga dia sering mengulang-ulangi karena suka dengan maknanya, ya. Ini tentu berlaku pada surah-surah lain ya.
Kalau kita baca Al-Quran dengan cinta pada isi pesan Allah di situ, maka insya Allah ada pahala sendiri. Tapi Al-Ikhlas secara khusus, karena kejadiannya pada orang ini, maka memberikan dia masuk ke dalam surga atau dapat jaminan surga. Tentang Al-Ikhlas juga ada hadis terakhir di situ di halaman 23 dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man qara qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas dari awal hingga akhir sebanyak 10 kali. Ibu dan bapak ulang-ulangi 10 kali. Ya, kemudian dalam sehari ya, kapan saja waktunya, niscaya Allah akan membangun untuknya istana di surga. Itu ada riwayat di bawah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dari hadis ini adanya anjuran untuk mengulang-ulangi surah Al-Ikhlas. Dan ini zikir atau bacaan ini berbeda dengan habis sholat. Jadi tidak bisa Bapak Ibu bilang, kan kalau habis subuh baca 3 kali. Habis duhur, asar, sekali-sekali. Ini berarti sudah 5. Habis maghrib 3 kali, berarti 8. Habis isya sekali, berarti 9. Ya sudah saya tambah 1 kali. Bukan itu yang dimaksud. Itu zikir, itu bacaan habis sholat, beda. Ini Bapak Ibu khususkan lagi waktu baca 10 kali surah Al-Ikhlas. Nah dapat ini, dapat istana di surga. Anda bisa baca tentunya di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Mudah. Lagi di mobil, lagi di jalan, lagi di ruang tamu. Kita bisa baca. Ya, intinya dalam sehari, selain zikir pagi petang yang 3 kali pagi dan 3 kali sore, selain baca habis sholat, selain dibaca pada saat mau tidur, memang dikhususkan baca 10 kali. Diniatkan untuk mengamalkan isi hadis ini, maka akan dapat istana di surga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kan hadisnya, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas dari awal sampai akhir sebanyak 10 kali, insya Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Itu kalau Anda baca 10 kali. Kalau Anda baca 20 kali, berarti kan ada jaminan 2 istana. Karena tidak dibatasi sehari hanya 10 kali. Anda baca 30 kali, berarti 3 istana di surga. Begitu terus kelipatannya. Berarti memang ada anjuran untuk terus mengulang-ulangi. Dan subhanallah ini surah yang sangat mudah untuk dibaca dan diulangi. Karena memang sudah sering dihubungkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah ini ditulis oleh penulis dalam buku kita tentunya. Dan kedepannya kita akan masuk masalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya saya akan menambahkan beberapa hadis dulu yang mudah-mudahan ini ya bisa memperbanyak lagi ilmu kita tentang masalah Al-Quran. Di antara hadis yang mulia tentang Al-Quran, ini saya tambahkan dari luar buku kita ya. Dari hadis yang sahih, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW keluar satu hari sedangkan kami sedang berada di Suffah. Suffah ini di masa itu rumah Nabi, ada rumah Nabi, ada masjid Nabi. Di belakang masjid Nabi itu ada tempat bisa menampung sekitar 300 orang. Khusus Nabi taruh, kalau kayak kita mungkin asrama pesantren ya. Bagi siapa yang mau belajar agama khusus. Jadi sahabat-sahabat yang tidak mampu, nggak punya uang, nggak punya rumah, tinggal di situ Nabi biayai. Siapa juga yang mau nyumbang silahkan. Nah, itu namanya Suffah. Sekarang sudah tidak berfungsi tentunya. Dia ada di belakang rumah Nabi. Kalau Bapak Ibu masuk ke Raudhah, biasanya pas masuk di pintu mau belok kiri, di dalam itu, dalam masjid itu, ada kayak tempat lebih tinggi dari tanah sedikit. Ditaruh ada 4 pilar lampu itu. Nah itu kalau tidak salah bagian daripada Suffah. Gitu ya. Nah, dikatakan oleh sahabat ini Uqbah bin Amir, satu waktu kami lagi di Suffah, kemudian ya Nabi SAW keluar dan berkata, ayyukum yuhibbu an yagduwa kulla yawmin ila buthana au ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini qawmawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Siapakah di antara kalian yang suka berangkat setiap hari ke Buthan ataupun ke Aqiq? Ini nama 2 lembah. 2 lembah yang berbeda tempat, lembah yang sangat besar ya. Kalau Bapak Ibu lagi di Madinah, kalau Buthan saya agak sulit memberikan gambaran lokasinya, tapi yang masih sering mungkin bisa dilewati oleh jemaah haji jemaah umrah itu adalah Aqiq namanya. Aqiq itu dekat Kiblatain dan ada di depan kampus kami dulu di Madinah. Lembah yang sangat panjang gitu ya. Nah di masa Nabi SAW tidak ada penghuninya. Di masa sekarang mungkin sudah banyak rumah-rumah di sekitarnya. Kurang lebih kalau Aqiq itu 7 km dari Masjid Nabawi. Buthan sisi yang lainnya gitu ya.
Tapi Nabi SAW kasih gambaran, siapa di antara kalian yang mau, para sahabat waktu itu ya, tiap hari dia pergi, tiap pagi, dia pergi ke Buthan, ke lembah itu, atau ke Akik, lembah yang lainnya, dan dia bawa pulang, ya, setiap harinya 2 unta yang berpunuk besar. Dan itu tidak dengan dosa, bukan dia curi, ya, dan juga tidak pula dengan memutus silaturahim, bukan punya kerabat yang dia ambil. Berarti dia unta liar, dia pulang, bawa pulang 2 unta, ya. Ini 1 unta saja kalau kita punya dan kita jual, di masa itu cukup untuk hidup 1 bulan. Berarti dapat 2 unta bisa 2 bulan hidup, harusnya dari biaya kehidupan gitu ya. Nah di sini dia bisa membawa 2 unta pulang dalam setiap harinya. Maka tidak ada dosa dan tidak pula memutus silaturahim. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, masing-masing dari kami suka sekali. Tentu mau itu. Enak sekali pergi ke Buthan, Akik, dapat unta liar, bisa bawa pulang. Maka Nabi SAW mengatakan, maka mengapa salah seorang di antara kalian tidak pergi ke masjid, lalu belajar 2 ayat Al-Quran. Dari kitabullah Al-Quran, itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Atau 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Atau 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan begitulah hitungan jumlah unta-unta itu. Maksudnya setiap kali dia baca 2 ayat, per 1 ayatnya seperti 1 ekor unta. Jadi kalau kita baca tadi 10 ayat per hari, berarti sama dengan 10 ekor unta. Kalau 100 ayat, itu terus begitu. Ya. Di dalam riwayat ini, riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Dan riwayat Abu Daud berbunyi, qaumawaini zahrawaini, bighairi ithmin billahi azza wa jalla, wala qat'i rahim. Qalu kulluna ya Rasulullah. Qala fala an yagduwa ahadukum kulla yawmin ila al-masjid fayata'allamu ayatain min kitabillah khairun lahu min naqataini wa in thalathun fa thalathun mithlu a'dadihinna. Yaitu mendapatkan 2 unta berpunuk besar lagi sempurna dan tidak ada dosa kepada Allah Azza wa Jal, tidak mencuri, tidak pula memutus hubungan silaturahim. Para sahabat menjawab, masing-masing di antara kami suka itu wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguh kalau salah seorang dari kalian berangkat setiap hari ke masjid, lalu mempelajari 2 ayat dari kitabullah, itu lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, dan seterusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, mungkin saya tambahkan 2 hadis saja, sisanya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang mulia juga. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'u Qur'an kamathali utrujja rihuha tayyib wa ta'muha tayyib, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'ana kamathali tamrah la riha laha wa ta'muha hul. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر." Perumpamaan kata Nabi SAW, seorang mukmin yang suka baca Quran adalah seperti buah utrujja. Buah ini kalau Bapak Ibu searching di Google, utrujja kelihatan nanti bentuknya. Yang saya pernah lihat itu mirip dengan buah pir ya. Tapi namanya utrujja. Satu waktu Anda pergi Mekah, Madinah, minta aja belikan dari Mutawif misalnya. Anda bisa jenis utrujja. Itu aromanya wangi dan rasanya lezat, manis. Itu yang diistilahkan orang mukmin yang suka baca Quran karena keimanannya dan baca Qurannya jadi bersatu. Ada bau wanginya, rasanya juga manis. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran tapi beriman, ya, laksana buah kurma. Kurma nggak ada baunya, tapi rasanya manis, ya, tapi rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu laksana buah raihana. Kalau ada orang munafik, dia bukan orang muslim, pura-pura Islam, tapi dia baca Quran. Seperti buah raihana. Aromanya harum, karena dia baca Qurannya, tapi rasanya pahit, karena kemunafikannya. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah laksana buah handala, yang ini mirip tanaman liar tumbuh di padang pasir, baunya busuk dan rasanya pahit. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana kalau orang membaca ya Al-Quran itu orang mukmin, maka dia akan seperti tadi dibahasakannya seperti buah raihana, seperti buah raihana. Kemudian yang terakhir mungkin yang kita bahas adalah hadis tentang masalah bagaimana
orang tidak boleh iri kecuali pada dua orang. Tapi irihnya di sini maksudnya ghibtah. Ini pernah kita jelaskan di bedah buku kita yang sebelumnya ya. Jadi iri itu kan tidak boleh Bapak Ibu sekalian, kita iri pada orang nggak boleh. Tetapi kalau ada kelebihan yang Allah berikan, iri itu gini, yang tidak boleh yang haram. Kita lihat Allah berikan kelebihan pada seseorang, lalu kita berharap hilang dari dia, itu haram hukumnya. Itu namanya hasad, iri. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad seperti ini karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Tapi kalau ghibtah itu adalah rasa iri, cemburu gitu kan. Tetapi kecemburuan tidak berharap hilang dari dia. Sebagai contoh ada orang hafal Quran. Lalu Bapak Ibu merasa, enak banget ya dia hafal Quran, coba saya juga bisa seperti dia. Nah itu irinya itu positif. Tanpa berharap hafalannya hilang, misalnya contoh. Nah itu namanya ghibtah, itu dibolehkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la hasada illa ala tsnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada dua orang. Tapi irinya ghibtah. Tidak berharap hilang dari dia. Yang pertama, rajulun atahullahu hadal kitab. Seseorang yang Allah kasih Al-Quran ini. Mahir baca, hafalannya banyak gitu ya. Faqama bihi ana'an laili wa ana'an nahar. Dia sibuk baca di malam dan siang hari. Ini boleh Bapak Ibu cemburu pada dia gitu ya, tapi cemburunya tidak berharap hilang dari dia. Wa rajulun ataahu Allahu malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah orang yang Allah kasih harta, kemudian dia habiskan hartanya, diinfakkan di siang dan di malam hari. Maka ini ya bisa kita merasa cemburu dengan mereka. Allahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ilaikum. Izin bertanya Ustaz. Dalam majelis ilmu suka ada yang baca Al-Quran. Apakah lebih baik baca Quran atau mendengarkan kajian? Jazakumullah khairan Ustaz. Tentu saja dengar kajian. Ya, setiap sesuatu ada tempatnya. Ya. Kalau baca Quran dia fokuskan. Bagaimana Anda mau membaca Quran sambil mendengarkan majelis? Itu susah. Gitu ya. Dan majelis ilmu punya keutamaan sendiri dan banyak hadis menjelaskan masalah itu. Bukan berarti tadi kita sebutkan keutamaan baca Quran lalu kemudian setiap keadaan kita selalu jadi orang lagi ngomong sama kita nggak dengarin kita lagi baca Quran. Itu kan tidak pada tempatnya. Nanti orang merasa tidak dihormati. Nabi SAW adalah sebaik-baik suri tauladan. Beliau kalau ngomong sama orang ngomong, tidak baca Al-Quran. Beliau kalau lagi zikir, beliau zikir. Beda dengan Quran. Beliau kalau beliau berdoa, tidak baca Quran. Kan begitu. Beliau kalau nyampaikan ilmu beliau nyampaikan tanpa ya beliau baca Al-Quran gitu ya. Maksudnya secara khusus gitu. Maka ini dikhususkan masing-masing. Atikul ladzi haqqin haqqah. Berikan semua haknya gitu ya. Ya. Assalamualaikum. Sebentar dulu satu hal lagi. Jadi walaupun dalam majelis ilmu itu Bapak Ibu sekalian Anda sudah pernah dengar apa yang dibahas. Tidak usah pikir masalah itu. Ilmu itu makin sering diulangi kata ulama makin berbekas. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu sekalian hadis yang mana yang menyentuh kita mau mendorong kita mengerjakan. Bukankah kita biasa sering dengar tentang sholat malam, tapi ternyata setelah 10 kali kita dengar baru kita mau mengerjakannya. Kita tidak pernah tahu. Yang kedua ada keutamaan majelisnya sendiri. Dihadiri oleh malaikat, kemudian turun rahmat Allah, diampuni dosanya, dicatatkan pahala haji lengkap. Itu semua banyak keutamaan majelis ilmu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Kadang kita untuk menghafalkan Al-Quran itu susah atau suka lupa lagi. Gimana kiat-kiat agar kita tidak lupa hafalan lagi? Karena di usia 50 tahun sekarang suka susah menghafalkan Al-Quran. Syukran Ustaz. Jadi sebenarnya susah atau tidak itu adalah persepsi kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda bilang saya susah hafal Quran, ya jadi susah. Kalau Anda bilang mudah, ya mudah. Caranya gimana? Mulai dulu. Mulai aja dulu. Mulai dulu jalan. Dan mulai dari surah-surah yang paling mudah. Ambil dari juz 30 dihafal. Yang penting tadi saya bilang, coba. Kalau Bapak Ibu masih berat sehari sekali, tambah hafalan, okelah sebulan sekali. Setahun sekali boleh. Yang penting bertambah hafalannya. Sekarang umur Bapak Ibu di sini yang hadir sudah berapa? Dan tanya diri sendiri, apakah selama ini setiap tahun bertambah hafalan atau tidak? Harusnya kita tambah, ya kan? Mulai sekarang. Tujuan kita belajar di majelis ilmu seperti ini adalah sekarang ke depan. Bagaimana kita sekarang ke depan, kita amalkan itu. Nah ini poin penting. Iya. Belum ada yang masuk lagi. Hah? Belum ada yang masuk lagi. Baik.
Ya sudah menjelang pukul 2 mungkin ya. Baik, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian bahasan. Di media nggak ada yang masuk? Saya coba bacakan dulu di media, mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Afifa 28 tahun di Bogor. Semoga Allah setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan semoga Allah selalu merahmati serta menjaga Ustadz dan tim. Allahumma amin. Ustadz, mohon nasihatnya kira-kira bagaimana pembagian waktu untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Misal subuh lebih baik untuk menghafal, terutama untuk pekerja. Selain itu, apakah ada tips tertentu untuk lebih mudah menghafal? Tentu ada. Yang pertama ikhlas dulu. Semua yang ikhlas mudah. Bapak Ibu kalau hadir majelis begini ikhlas, Bapak Ibu mau duduk 1 jam, 2 jam, nggak ada masalah. Kalau ikhlas ya, orang pergi haji, umrah, biayanya besar, kita kalau ikhlas nggak ada masalah. Jadi ikhlas dulu, sehingga 30 juz pun jadi ringan buat kita sebenarnya. Ya, mau baca berapa ayat pun jadi ringan. Dan memang tidak dicatat pahala kecuali ikhlas. Yang kedua, harus memang Al-Quran itu kan suci, mulia. Kalau mau menghafalnya, ini kan ini tanya tips menghafal, maka memang tidak bisa ketemu antara menghafal Quran dengan pelanggaran agama. Nggak bisa, susah. Kalau masih membuka pintu maksiat ini susah. Akan mengganggu memang hafalan tersebut. Maka perbanyak istighfar kepada Allah SWT, perbanyak kembali kepada Allah, baru bisa. Gitu kan? Yang ketiga, memang ikut program, dibuatkan program. Apa kita sendiri atau melalui guru. Baru bisa. Ada setoran hafalan. Ya. Kalau mau lebih intens, setiap hari bagus. Setiap hari kita store hafalan. Mungkin dengan via telepon, misalnya kalau tidak bisa ketemu langsung gitu kan. Jadi kita tambah hafalan tersebut dan ada storannya. Ya, kalau kita mampu buat sendiri sih bagus, tapi kalau kita nggak mampu lebih baik ada gurunya ya. Tapi kalau bisa ibu-ibu misalnya bapak-bapak buat satu komunitas sama-sama belajar lebih bagus. Dan jangan banyak-banyak ya. Jangan tahsin itu sebanyak ini. Maka mengambil waktu. Karena kalau 10 orang itu sudah banyak sekali sebenarnya. Karena ini ulangin, diperbaikin salah. Ini ulangin, ini jadi lama. Jadi akhirnya kadang-kadang kita cuma selesaikan 2-3 ayat. Tapi yang benar itu tidak usah banyak. 2 orang, 3 orang, per 1 guru, 5 orang maksimal lah. Ya. Itu akan efektif. Karena tidak banyaknya orang dan tetap ada komunitas itu sangat membantu. Sangat membantu. Kalau kita cuma berdua sama gurunya juga bagus. Itu bagus, malah lebih fokus lagi. Gitu kan? Kalau mau menghafal ya. Kemudian yang keempat memang harus dijaga. Hafalannya diulangi terus. Walaupun Bapak Ibu sudah berhasil hafal 30 juz tapi tidak pernah diulangi, ini hilang dia. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya hafalan Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang lepas dari talinya. Kalau Bapak Ibu tidak ulangin, biar Al-Ikhlas bisa dilupa. Orang tidak pernah ulangin. Kenapa kita bisa sampai sekarang Al-Fatih, Al-Ikhlas, bertahan? Karena kita ulang-ulangin gitu ya. Nah ini poin-poinnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab ya. Selanjutnya dari Heri, laki-laki 31 tahun di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim dan juga jemaah yang menyaksikan online ataupun offline diberikan kesehatan dan untuk menyebarkan agama Allah dan dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Allahumma amin. Pertanyaannya, membaca Al-Quran bisa menggugurkan dosa. Kalau ada orang yang tidak bisa membaca Quran, tidak bisa membaca sin atau sod, sudah berusaha tapi tetap tidak bisa. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Bisa, ya, bisa. Tetapi memang butuh proses, bukan tidak bisa. Ya, sin sama sod 2 huruf yang berbeda. Sin sama sod beda. Ya, sod itu seperti ada angin dalam mulut kita ini mengembang kayak dikembangkan pipi dari dalam. Sod, ya, beda sama sin, ringan sekali di lidah. Jadi insya Allah bisa. Dan selama proses Anda belajar tidak ada masalah. Sudah kita jelaskan tadi, kalau ada orang yang sementara belajar, tapi jangan ngotot dengan kesalahannya ya. Jangan bilang, sudah saya belajar Quran sendiri aja, mau salah benar terserah. Enggak, harus terus belajar untuk membenarkan, dan itu tidak sulit. Maka insya Allah Anda dapat 2 pahala sebagaimana tadi hadis sudah kita sebutkan. Selanjutnya dari seorang ibu di Jakarta, namanya Sayyidah 27 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sekarang ikut mengaji mingguan rutin di level tahfidz. Kalau saya meniatkan hafalan Quran karena ingin mengangkat derajat orang tua, apa boleh? Saya khawatir niat saya salah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Boleh. Karena salah satu hadis yang keutamaan Al-Quran tapi tidak sempat kita sebutkan adalah kalau orang menghafal Quran itu akan kedua orang tuanya akan diberikan mahkota pada hari kiamat. Itu boleh saja. Karena itu salah satu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Selama Allah dan Rasul janjikan, kita jadikan target kita boleh.
Ya, bahkan kalau Anda bilang, Ustaz boleh nggak saya baca Quran, hafal Quran supaya saya masuk surga? Nah memang itu janjinya. Boleh nggak supaya diampuni dosa saya? Nah memang dia memberi syafaat agar diampuni seperti di surah Al-Mulk. Dia akan terus berikan syafaat sampai orang itu diampuni. Kan memang begitu. Jadi puncak ibadah kalau Anda mengejar keutamaan yang dijanjikan. Nah seperti itu. Kemudian dari hamba Allah setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya, Ustaz, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan seseorang yang lebih tua untuk tidak mengambil hak orang lain? Terima kasih. Nabi SAW sebutkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Sampai lihat kemungkaran dia ubah dengan tangannya. Power kalau dia punya power ya. Fa'ilam yastati' fa bilisannya. Kalau tidak mampu maka dengan nasihat lisannya. Fa'ilam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu baru dengan hatinya. Wa dzalika adhafun, dan itu selemah-lemah iman. Jadi kita bisa, kalau kita yakin bisa menasihatinya, nasihatin. Baik-baik. Power itu kayak misalnya orang tua pada anak ya, atasan pada bawahan gitu ya. Kalau lisan kita nasihatin, kalau kita rasa bisa. Kalau nggak bisa ya sudah dalam hati. Kita doakan semoga Allah kasih hidayah. Apalagi kalau kita khawatir, kalau kita nasihatin malah terjadi penolakan. Ya sudah, kita doakan saya dalam hati supaya Allah kasih hidayah gitu ya. Atau Anda bisa menyampaikan melalui orang ketiga. Kayak misalnya kita menasihatin ibu sama ayah kita nggak mampu. Kita nasihatin dari orang yang ketiga. Allahu a'lam yang bisa nasihatin dia. Ini masih banyak pertanyaan yang masuk, mungkin tidak semua bisa kami jawab karena sudah ada janji sama orang lain jam 2 sebenarnya. Saya harus selesaikan tadi 1:30, tapi kata Allah sudah lewat. Semoga ini sudah mewakili. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Ghazwa Academy 1 dan juga 2. Ghazwa Academy 1, kami akan ajak teman-teman yang belum pernah bergabung untuk melihat dan memahami Islam dan kekayaan. Di sana ada fundamental seputar Islam dan juga kekayaan. Berisikan tentang motivasi bagaimana Anda menjadi orang kaya dalam Islam. Dan bagaimana dalil-dalil syar'i yang memang memotivasi kita untuk menjadi orang yang sukses. Dan Ghazwa Akademik 2, bagi teman-teman yang sudah pernah ikut, Anda bisa ikut sekaligus Ghazwa Akademik 1 dan 2 dengan selisih 1 hari. Akan ada bisnis Islam, berisikan motivasi muamalah kontemporer, dan juga ada diskusi interaktif. Semua ini teman-teman sekalian akan mendatangkan manfaat kepada Anda. Anda akan mendapatkan fundamental bisnis sesuai syariat Islam. Anda juga akan mendapatkan ilmu dan teknik muamalah kontemporer. Anda juga akan mendapatkan networking pengusaha muslim. Dan tentunya Anda akan mendapatkan fasilitas bintang 5 dengan merchandise yang eksklusif. Ghazwa Akademik 1 akan kami adakan insya Allah tanggal 30 Agustus, hari Sabtu tahun 2025. Dan Ghazwa Akademik 2 akan kami adakan sehari sesudahnya, hari Ahad 31 Agustus 2025. Semuanya akan kami adakan di Hotel Bintang 5 Pullman di Bogor. Kami menunggu Anda, teman-teman sekalian, untuk mendaftar bersama kami, Sobat Muslim. Dan semoga saja ini bisa menambah wawasan kita, mempererat ukhuwah di antara kita, dan juga mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh bahagia saudaraku seiman bagi orang yang diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya bersedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan juga, ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kita bisa meraih kesempatan ini. Terlebih lagi, sedekah dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, tudfi'u ghadabur Rabb. Dia bisa meredam murkahnya Allah.
bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bisa mensucikan dirinya dengan bersedekah. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sedekah itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalannya, maka dia akan menggantinya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibn Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini adalah sebuah kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seseorang pada hari kiamat di timbangan amalnya. Jangan sampai nanti pada saat seseorang antara kita meninggal dunia, kemudian dia menemukan banyak sekali yang dia tinggalkan yang dia tidak sempat sedekahkan. Oleh karena itu kami dari Yayasan Sedekah Kreatif dan Ghazwa Peduli mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap di setiap kegiatan kami tentunya, dan Anda bisa melihat kegiatan kami di medsos kami di Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa dapatkan informasi lebih jauh tentang masalah adanya sumur yang kami gali di beberapa titik yang memang memerlukannya. Ada motor dai, ada pembagian sembako, ada pengobatan gratis, ada segala macam kegiatan yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat Anda menjadi donatur tetap, Anda bisa mengikuti, ada barcode yang Anda tinggal scan dan Anda bisa ikuti setelah itu tuntunannya. Semoga insya Allah bisa menjadi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Deraskan pahala yang mengalir untukmu sampai hari kiamat dengan cara scan QR Code yang terlampir atau klik di bio Instagram @sedekahkreatif. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali lagi di program Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah bersama saya, Gemi, yang insya Allah akan menemani pemirsa dalam beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah baru saja kita telah menyaksikan kajian kitab 62 Amalan Pembuka Pintu Surga dengan judul Membaca dan Mengamalkan Al-Quran bersama guru kita Ustadz Khalid Basalama Hafizahullah. Semoga teman-teman yang telah menyaksikan kajiannya Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Baik pemirsa Ghazwa TV, ada beberapa peraturan sebelum kuis dimulai, yaitu yang pertama bagi teman-teman yang pernah mengikuti kuis dan berhasil memenangkan hadiahnya, kami sarankan untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Kemudian peraturan yang kedua, passwordnya apabila saya mengucapkan Ghazwa Bagi-Bagi Hadiah, maka penelpon menjawab mulia dengan Islam. Kemudian peraturan yang ketiga, akan ada 4 pertanyaan kuis, di mana 1 nomor adalah pertanyaan spesial. Pemirsa dipersilahkan untuk memilih 1 nomor pertanyaan saja. Baik pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, langsung saja bergabung bersama kami via telepon seluler di nomor 0811 1330 5353. Kami ingatkan via telepon seluler, bukan melalui telepon WhatsApp ya teman-teman. Dan kami himbau kepada teman-teman sekalian yang ingin bergabung untuk mengkondisikan terlebih dahulu jaringan telepon selulernya, agar terhindar terputusnya telepon dan juga terhindar dari suara yang terputus-putus juga. Jadi teman-teman kami himbau untuk mengkondisikan terlebih dahulu jaringan telepon selulernya sebelum bergabung bersama kami.
Baik, insya Allah kami tunggu teman-teman sekalian. Pertanyaannya insya Allah mudah, sesuai yang telah disampaikan oleh guru kita di kajian barusan, insya Allah. Baik, sambil menunggu penelpon yang pertama, ada beberapa informasi yang menarik di hari ini dari unit bisnis Ghazwa Enterprise. Yang pertama ada dari datang Travel Uhutur. Nah, teman-teman sekalian, saat ini yang ingin melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, teman-teman bisa melalui Travel Uhutur di bawah bimbingan guru kita Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah. Insya Allah perjalanan ibadah umroh atau haji teman-teman sekalian akan aman, nyaman, dan juga sesuai dengan syariat. Nah, teman-teman, pada kali ini Uhutur sudah membuka paket umroh akbar platinum keberangkatan tanggal 31 Juli 2025 bersama guru kita Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah. Insya Allah ya, tanggal 31 Juli 2025 dengan program safar 9 hari perjalanan dan harganya mulai dari 72,2 juta rupiah. Masya Allah ya, tentunya dengan fasilitas yang pemirsa bisa dapatkan infonya di Instagram @uhutur, atau pemirsa juga bisa menghubungi CS Uhutur di nomor 0811 1330 4343. Nah, menariknya teman-teman sekalian, untuk paket umroh akbar ini ada 2 paket, yaitu ada paket platinum dan gold. Tentunya di antara 2 paket ini memiliki harga yang berbeda. Yang platinum kami sampaikan kembali yaitu mulai dari 72,2 juta rupiah, dan yang gold mulai dari 53,2 juta rupiah. Masya Allah ya. Tunggu apa lagi teman-teman, ini merupakan kesempatan bagi teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah umroh langsung bersama guru kita Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah. Teman-teman silahkan bisa menghubungi CS Uhutur. Kami sampaikan kembali di nomor 0811 1330 4343, atau juga bisa melalui call center kami di nomor 1500 151. Dan teman-teman yang tidak ingin ketinggalan update paket terbaru atau juga informasi konten-konten dari Uhutur, teman-teman bisa memfollow Instagramnya ya, yaitu di @uhutur. Teman-teman bisa di follow dan disaksikan update-nya ya. Baik, berikutnya kami informasikan ada dari Ajwad Resto, yang merupakan restoran khas Timur Tengah dengan cita rasa Nusantara. Nah, pemirsa Ghazwa TV yang saat ini sudah memiliki anak kesayangannya yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum mengakikahkannya, teman-teman gak usah bingung. Di Ajwad Resto ada paket akikah yang teman-teman tentunya gak mau ribet ya. Insya Allah bersama Ajwad Resto, teman-teman percayakan kepada kami, prosesnya mudah dan cepat. Nah, selain itu akikah bersama Ajwad Resto juga ada keunggulan, di antaranya pemotongan kambingnya yang insya Allah sesuai dengan syariat. Kemudian juga paket akikahnya disajikan dalam box bento yang rapih dan bersih. Kemudian juga bagi teman-teman yang mungkin ingin dibantu oleh kami untuk menyalurkan paket akikahnya, insya Allah kami bisa teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, silahkan bisa menghubungi CS Ajwad Resto di nomor 0811 1330 1010 atau melalui call center kami di nomor 1500 151. Kemudian juga teman-teman sekalian yang ingin merasakan sarapan ala Timur Tengah, teman-teman ada program Ajwad Outdoor Breakfast. Nah, ini program yang dicanangkan oleh Ajwad Resto bagi teman-teman yang ingin sarapannya merasakan makanan-makanan khas Timur Tengah. Nah, teman-teman tinggal datang saja, insya Allah kami buka setiap hari kecuali hari Jumat. Lokasinya ada di halaman parkir Ajwad Resto Condet. Teman-teman bisa datang mulai pukul jam 7 pagi kami buka hingga jam 9 pagi. Dan insya Allah harganya terjangkau. Mulai dari Rp15.000 saja, teman-teman sudah bisa merasakan atau mencicipi sarapan ala Timur Tengah khas dari Ajwad Resto. Kemudian juga bagi teman-teman, kami menawarkan ada paket buffet. Nah, paket ini
tepat sekali atau cocok bagi teman-teman yang ingin mengadakan acara, baik acara keluarga, resepsi pernikahan, atau juga acara-acara di kantor teman-teman sekalian. Paket buffet menawarkan hidangan-hidangan lezat yang bervariasi dan insya Allah cocok untuk segala jenis acara. Jadi teman-teman bisa menggunakan paket buffet dari Ajwad Resto ya. Baik teman-teman yang penasaran atau tertarik, silahkan bisa menghubungi CS Ajwad Resto di nomor 0811 1330 1010 atau melalui call center kami di nomor 1500 151. Dan kemudian bagi teman-teman juga yang tidak ingin ketinggalan update terkait program atau penawaran menarik dari Ajwad Resto, teman-teman bisa di follow Instagramnya di @ajwadresto. Insya Allah kami update setiap harinya konten-konten juga dan juga penawaran menarik dari kami. Baik teman-teman sekalian, kami ingatkan kembali di siang hari ini masih ada kesempatan bagi teman-teman yang ingin bergabung di kuis Ghazwah bagi-bagi hadiah. Insya Allah teman-teman pertanyaannya mudah, jadi teman-teman yang telah menyaksikan kajiannya dari awal hingga selesai, kemudian juga teman-teman perhatikan secara seksama, mencatat faidah-faidah yang disampaikan oleh guru kita, insya Allah teman-teman bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Kami tunggu, insya Allah teman-teman bisa langsung bergabung via telepon seluler di nomor 0811 1330 5353. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian ada dari Ajwad Store yang menyediakan souvenir khas Timur Tengah. Nah, teman-teman yang saat ini sedang mencari apa sih atau toko yang menyediakan makanan-makanan atau cemilan-cemilan khas Timur Tengah, teman-teman bisa diorder di Ajwad Store. Selain itu, kami juga ada produk buku-buku Islami termasuk karya dari guru kita sendiri. Teman-teman insya Allah lengkap bisa diorder di Ajwad Store. Dan selain itu kami juga menjual pakaian-pakaian seperti gamis untuk laki-laki atau perempuan ya. Teman-teman bisa diorder juga di Ajwad Store, insya Allah lengkap. Tentunya produksi dari KHB Collection. Nah, untuk katalog produknya, teman-teman bisa dicek di Instagram @ajwadstore. Insya Allah di sana lengkap ya informasi terkait produk-produk yang dijual oleh Ajwad Store. Teman-teman tentunya bisa dicek dan juga jangan lupa di-follow ya, agar tidak ketinggalan update penawaran menarik dari Ajwad Store juga. Dan teman-teman yang tertarik saat ini ingin order langsung juga bisa insya Allah. Teman-teman bisa menghubungi CS Ajwad Store di nomor 0811 1330 1919 atau melalui call center kami di nomor 1500 151. Baik, selanjutnya ada dari Mawadah. Ya, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama Mawadah, yaitu bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari pasangan hidup yang halal, teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui program Mawadah. Insya Allah teman-teman akan kami fasilitasi untuk mendapatkan jodoh impiannya. Masya Allah ya. Teman-teman silahkan bisa langsung saja mendaftarkan melalui CS Mawadah atau ditanyakan terlebih dahulu program Mawadah itu lebih detailnya di CS Mawadah di nomor 0811 1330 2020 atau bisa melalui call center kami di nomor 1500 151. Baik, berikutnya ada dari Ghazwah Academy, yaitu kelas bisnis yang kami tawarkan bagi teman-teman sekalian saat ini yang ingin mulai berwirausaha atau teman-teman juga yang sudah lama sekarang sudah memulai bisnisnya ya, mungkin sudah 5 tahun atau 10 tahun. Kemudian juga teman-teman bingung nih saat ini apakah bisnis yang dijalankannya itu apakah sudah sesuai dengan syariat sehingga teman-teman terhindar dari pendapatan yang haram. Naudzubillah ya. Nah, teman-teman bisa mendaftarkan diri di kelas Ghazwah Academy. Insya Allah bersama guru kita, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah, akan disampaikan materi-materi terkait batasan-batasan syariat dalam berbisnis. Kemudian juga ada materi terkait motivasi-motivasi berbisnis dan menjadi pengusaha muslim yang sukses insya Allah ya. Teman-teman untuk konten-kontennya bisa di-spill atau dicek di Instagram @ghazwah academy. Kemudian juga teman-teman bisa langsung hubungi CS kami juga
di nomor 0811 1330 2626. Baik, berikutnya ada dari sedekah kreatif. Insya Allah teman-teman yang saat ini ingin mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedekah setiap hari atau teman-teman apapun itu, silakan teman-teman bisa disalurkan melalui sedekah kreatif yang banyak sekali program sosial kami tawarkan. Di antaranya ada wakaf sumur air bersih, sembako gratis, kemudian juga sponsor ustadz atau dai, ada juga pembangunan rumah Quran juga, hingga donasi ke saudara kita di Palestina juga ada insya Allah. Teman-teman bisa dicek di Instagram @sedekahkreatif atau bisa menghubungi CS Sedekah Kreatif di nomor 0811 1330 1414. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah terkait unit bisnis dari Ghazwa Enterprise atau milik Ustaz Khalid Basalam Hafizahullah telah selesai. Kemudian ada informasi selanjutnya yaitu jadwal kajian bersama guru kita di pekan ini insya Allah ya. Besok teman-teman sekalian hari Selasa insya Allah 12:30 siang ada kajian kitab 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi. Kemudian dilanjutkan live streamingnya jam 7:30 malam yaitu kajian kitab Sirah Nabawiyah dengan judul Masuknya Kerajaan Persia di Yaman. Nah teman-teman Masya Allah ya, besok ada kajian-kajian yang menarik. Silakan teman-teman bisa disaksikan melalui live streaming YouTube KHB Official. Insya Allah ya. Kemudian insya Allah di hari Rabunya teman-teman sekalian, jam 12:30 siang ada kajian live streaming kembali dengan pembahasan kitab Agar Doa Dikabulkan. Judulnya Waktu, Keadaan, dan Momen Terkabulnya Doa di Malam Lailatul Qadar. Kemudian insya Allah dilanjutkan jam 2 siangnya ada kajian kitab Keutamaan Buah Manis Sabar dengan judul Takut Ketika Berhadapan dengan Musuh. Tentunya ini merupakan pembahasan lanjutan. Dan insya Allah dilanjutkan pada maghribnya ada talkshow inspirasi hijrah di Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan. Ini baru kajian offline ya teman-teman, terbuka untuk umum. Silakan teman-teman bisa merapat pada maghrib ke Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan. Untuk temanya kali ini yaitu Mencari Tuhan Menemukan Islam. Masya Allah ya, sangat menarik sekali judulnya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan, silahkan bisa merapat ke Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan atau bisa disaksikan live streamingnya di YouTube KHB Official. Dan kemudian hari besoknya Kamis ada kajian offline juga teman-teman sekalian, yaitu waktunya pada subuh membahas kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan judul Ancaman Kencing yang Mengenai Pakaian. Lokasinya ada di Masjid Baitul Ma'mur, Bekasi Barat. Teman-teman yang berada di sekitar lokasi, silakan bisa merapat, sholat subuh di sana, dan langsung mengikuti kajian bersama guru kita. Insya Allah ya. Dan dilanjutkan teman-teman sekalian, di siang harinya ada kajian live streaming jam 12:30 siang, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan dengan judul lanjutan, Sunnah Seputar Siwak. Dan insya Allah di hari Sabtunya, kajian terakhir di pekan ini, ada kajian tematik. Ini live streaming jam 10:30 siang ya teman-teman sekalian. Silakan bisa disimak melalui YouTube KHB Official. Dan teman-teman sekalian yang tidak ingin ketinggalan update jadwal kajian bersama guru kita, teman-teman bisa memfollow Instagram @info_khb_official. Dan juga di follow juga @khalidbasalam_official. Insya Allah kami update setiap pekan, setiap harinya jadwal kajian bersama beliau. Insya Allah ya, hafizahullah ta'ala. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kuis siang hari ini, alhamdulillah kita cukupkan sampai sekian ya. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami, insya Allah masih banyak kesempatan. Setelah kajian live atau kajian rekaman, insya Allah kami ada kuis kembali ya. Jadi teman-teman stay tune, perhatikan juga update terbaru dari sosial media dan juga lonceng notifikasi YouTube KHB Officialnya bisa teman-teman aktifkan agar tidak ketinggalan setiap ada live bersama Ustaz Khalid Basalamah Hafizahullah. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa Ghazwa TV yang telah menyaksikan siaran ini hingga selesai.
Akhir kata, saya Gemi dan juga kru Ghazwah TV yang bertugas izin pamit undur diri. Saya akhiri dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Ghazwah TV kini hadir di TV satelit. Kita tentang ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita sangat haus.